sebagai utusan, utusan adalah menerima segala perintah. Saya kembalikan kepada logika Pak Pras tadi yang mengatakan nggak apa-apa kalau firman itu adalah perintah, firman itu adalah hukum, firman itu adalah ucapan. Berarti kalau yang ini kita konsisten Anda mengakui ini dan tidak ambigu lagi dengan mengatakan oh itu lain, enggak, kita konsisten di dalam logika Anda. Kalau kita katakan bahwa ku di sini adalah sebagai perantara, artinya di sini tertulis sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kita ganti ya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ku di sini adalah utusan dan menerima perintah itu sesuai dengan logika Pak Pras, firman itu juga perintah-perintah, petunjuk ya, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi perintah yang disampaikan kepada Bapa kepada sesuatu yang sudah menjadi sesuatu materi, bukan abstrak lagi, disampaikan kepada yang materi juga, kepada umatnya. Bukankah ini malah lebih logis? Bahwa firman di sana merujuk bukan kepada firman lagi, tetapi kepada Yesus sebagai sesuatu yang sudah berbentuk materi. Artinya sesuatu yang berbentuk materi ini bukan dari sang, tetapi sang yang firman itu bukan Yesus, tetapi dari Bapak itu sendiri. Kalau kita logikakan seperti itu lebih matching, yang mengatakan bahwa firman itu sebenarnya adalah segala peraturan petunjuk dari Bapa telah diterima Yesus dan telah disampaikan kepada murid-muridnya atau umatnya. Clear sebenarnya ucapan ini. Kalau tidak ada kata-kata yang ambigu di sini, merubah-rubah makna, ya. Itu yang ini. Waktu habis. Oke, silakan. Antonius, silakan, mau saya yang lanjutin atau enggak? Karena 3 menit. Berhubungan dengan yang tadi. Atau boleh, tapi saya jawab dulu sedikit, nggak lama sih. Ya. Oke, jadi gini ya. Pertama saya jawab dulu yang tadi Pak Zuma ya. Pak Zuma kan tadi nanya, saya lihat tadi belum benar terjawab. Takutnya ntar dia ngulang lagi pertanyaan. Kan dia bertanya di mana firman itu ada di mana pada saat itu? Yang di Yesaya 40 berapa tadi ayat 11 ya. Tadi saya jawab ya. Jadi firman itu ada bersama-sama dengan Bapa ya. Dan firman itu tidak diciptakan. Firman itu tidak baru ada pada saat itu. Firman itu sudah ada dari awal dan dia adalah awal. Makanya saya mengutip dari Injil Yohanes tadi, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Nah, selain dari Injil Yohanes, di kitab Kejadian juga dikatakan demikian ya. Firman itu menciptakan gitu ya. Jadi firman itu adalah pencipta. Ini sangat jelas lagi kalau kita baca di Targum, contohnya Targum Targum Neofiti on Genesis, itu sangat jelas dikatakan Memra menciptakan, Memra memisahkan cakrawala seperti itu. Jadi jelas pada awalnya Memra menciptakan langit dan bumi. Ya di situ jadi dia adalah pencipta dan dia adalah awal. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya Pak Farhan ya. Memang firman itu yang dinyatakan oleh Alkitab adalah demikian. Ya, memang susah diterima oleh logika karena itu firman itu transendental ya, dia adalah Allah itu sendiri, transendental. Jadi memang kalau kita tanya ini sulit diterima oleh logika, jawaban saya iya begitu. Tetapi inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ya, jadi firman itu adalah personae dari Allah, firman itu juga ucapan Allah yang bisa dalam bentuk peraturan, dalam bentuk nasihat dan dalam bentuk hikmat seperti itu gitu. Nah, ini saya coba kasih contoh, saya coba share sebentar untuk menunjukkan bahwa firman itu Waktu di pause. Oke, waktu pause ya. Firman itu juga ada persona ya, seperti ini. Saya kasih contoh yang ada di Targum. Ya, ini Targum Yerusalem di Genesis 3. Ya, dikatakan demikian nih. Sudah tampil belum di layar? Tunggu, matiin dulu. Ya, udah kelihatan ya? Ya. Di sini dikatakan demikian. Walking in the garden the strength of the day, and the word of the Lord God called to Adam and said to him, Behold, the word which I have created is manifest before me. And how think thou that the place in the midst whereof thou art is not revealed to before me? Where is the commandment that I taught thee? Jadi ini ceritanya Adam sudah melanggar ya, sudah memakan buah pengetahuan dan baik dan jahat. Dan Adam mendengar suara, kalau kita baca di kitab Kejadian, Adam mendengar suara
Allah berjalan. Ya, kemudian Adam takut ya, bersembunyi, dan Tuhan bicara seperti ini. Tetapi di Targum Yerusalem Genesis 3 di sini jelas dikatakan yang berjalan di dalam teriknya matahari itu di siang hari itu adalah the word of the Lord, ya, memra ini, dan memanggil Adam. Ya, jadi kalau sebentar sedikit lagi Pak, sedikit lagi ya. Oke, lanjut. Yang memanggil ini adalah firman, word of the Lord, memanggil Adam. Yang berkata-kata kepada Adam adalah memra, ya, memra. Jadi memra ini person, ya. Jadi ini yang menjawab pertanyaan Pak Farhan, kok firman itu berkata-kata, ya, firman itu juga berfirman. Ya, jadi seperti itu. Memang firman itu personae daripada Allah dan dia juga berkata-kata seperti itu. Nah, kemudian nanti ada juga di di satu lagi ya, di Targum bahwa firman itu adalah utusan, ya. Jadi Hashem itu mengutus memra untuk berada di tengah-tengah kerubium di atas tabut Allah. Jadi di situ memra itu seperti diutus oleh Hashem. Ya, jadi pengertian utusan itu tidak berarti manusia atau nabi, tetapi memang dia diutus seperti itu. Dan ini menjawab bahwa Yesus itu sebagai memra, dia diutus oleh Bapa. Artinya diutus di sini bukanlah sebagai pengertian bahwa dia hanyalah manusia terbatas, bukan. Tetapi memang memra itu dalam menjalankan karya keselamatannya, dia adalah melakukan fungsionalitas diutus oleh Bapa. Oke, silakan Pak Pras. Enggak, udah cukup. Waktunya udah cukup. Oke, udah kelebihan kamu dikasih sama mereka. Ya, terima kasih. Ya. Bang Kores, monitor mungkin Bang Kores. Oh, tidak ya. Oke, kita lanjut. Silakan Bang Kanda ditanggapi. Ya. Baik. Jadi sahabat saya, ini sesi yang ketiga ya. Saya mohon maaf saya harus mengatakan belum menemukan jawaban tentang apa yang saya pertanyakan. Kalau yang sahabat terangkan itu juga kami mengenal kalam Allah atau kalamullah yang berdiri pada esensi atau pada zat Allah, pada diri Allah, hakikat Allah, itu bukan makhluk, dia bukan huruf, dia bukan suara, itu kalam, itu sifat kalam. Jadi Allah itu maha suci, maha bersih dari berada di depan dan di belakang. Jadi dia tidak memiliki apa istilahnya ini, i'rab dan bina. Dia tidak memiliki muatan-muatan bahwa dia diawali atau dia diakhiri. Itu Allah. Allah itu qadim. Dahulu ada tanpa permulaan dan bukan makhluk. Yang saya pertanyakan Yesus, anak Maria. Ini yang ingin saya dijelaskan. Ketika Allah itu diterangkan tidak terbatas ruang dan waktu, Yesus terbatas ruang dan waktu. Lalu bagaimana dengan Yesus ini? Contoh ketika Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yesus yang manusia ini di mana pada saat prosesi Allah berfirman tentang penciptaan terang? Yesus itu sudah ada atau belum ada? Kalau terkait dengan firman ada, itu betul. Terkait dengan sifat kalam yang ada pada diri Allah, itu betul. Bahwa Allah memiliki kemampuan kemudian untuk mencipta dengan cara berfirman. Makanya saya katakan ketika berbicara mengenai sifat Allah, itu memang melekat pada diri Allah. Kami sebut dengan kalamullah atau kalam Allah. Itu kekal dia. Ya, itu kekal bersama dengan Allah. Yang saya maksud ini Yesus. Manusia Yesus yang punya silsilah yang dilahirkan oleh manusia, ini yang saya maksud. Di mana posisinya dia pada saat Allah itu berkehendak menciptakan segala sesuatunya. Taruhlah, jadilah terang. Pada saat Allah berfirman dengan ucapan itu, Yesus di mana di situ? Apakah sudah ada atau memang belum ada? Kalau belum ada, berarti Yesus nanti ada ketika dia menjadi manusia. Berarti dia hal baru, berarti dia ciptaan. Tapi kalau Yesus sudah ada di situ, nah ini akan jadi rancu nanti. Karena ibunya aja belum ada. Silakan sahabat. Ya, silakan Antonius, kamu terusin aja yang tadi. Ya, langsung 3 menit. Masing-masing narasumber 3 menit aja deh ya. Nanti Pak Pras lanjutin. Saya jawab singkat aja. Jadi Pak Jumani yang saya pahami, dia ingin memahami di mana Yesus, tetapi dalam pemahaman dia begitu. Jadi pemahaman dia bahwa Yesus itu hanya manusia. Jadi jelas kalau di sini, kalau menurut Alkitab, Yesus itu adalah firman. Jadi dia adalah Allah. Nah, Allah itu menjadi manusia pada saat dia dilahirkan, dia ada di dalam rahim Maria.
Jadi kalau Pak Suma menyatakan di mana Yesus pada saat penciptaan, Yesus ya pada saat itu ya dia adalah yang awal dan akhir. Tetapi dia menjadi manusia pada saat Jibril, pada saat Roh Kudus menjadi masuk ke dalam rahim Maria, gitu loh, menjadi manusia. Jadi Yesus yang manusia, Yesus dalam nature manusianya Yesus itu belum ada saat itu. Ya, nature manusia Yesus itu baru ada pada saat Maria hamil. Ya, seperti itu. Sebelum Maria hamil, nature manusia Yesus tidak ada, tetapi Yesus sebagai firman itu sudah ada, ya. Dia adalah kekal. Dia tidak dibatasi oleh waktu, ya. Jadi dia adalah yang awal dan akhir. Ya, silakan Pak Pras. Ya, jadi dari awal itu selalu adalah firman, sang firman itu ada pada waktu Allah berfirman, ya sang firman itu yang melakukan semuanya itu. Lalu kemudian sang firman itu menjadi manusia, mengambil rupa manusia, gitu. Jadi mengambil rupa manusia menjadi sama dengan manusia, tetap dia adalah firman. Jadi di dalam dia itu adalah Allah sejati, manusia sejati. Jadi ada dua kodrat, dua natur di dalam diri satu pribadi Yesus Kristus itu. Tapi dia menempuh hidup manusia. Pada waktu dia berkata, before Abraham was I am itu adalah untuk Allah doang, gitu. Jadi dia ada saat itu dan ada pada saat yang bersamaan sebelum Abraham ada, menunjukkan bahwa dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa bisa begitu? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Jadi dia adalah manusia sekaligus Allah pada saat yang bersamaan, dan itu memang beda dengan kalian. Itu yang kalian nggak terima, gitu. Jadi siapakah Yesus? Dia adalah manusia, juga adalah Allah, gitu loh. Jadi nggak ada masalah buat kita. Ya silakan. Oke, silakan pihak Muslim. Bang Farah. Oke, saya elaborasi ya. Dari Yohanes 17 ayat 8 ini. Ini masih terkorelasi dengan apa pertanyaan dari gurunda saya, Bang Zuma ya. Saya mau share screen, jangan di ini dulu, waktu di pause. Saya mau share screen di Yohanes 14 ayat 24. Jadi biar kita ini ya tercerahkan. Tapi nggak tahu ya. Tadi bilang bahwa Yohanes berapa? Tadi belum Yohanes jawab. 14, Kamu punya pertanyaan tadi memang. Ya, Yohanes 14 ayat 24. Dengan setengah menit saya bisa jawab. Ya nanti oke. Nanti ini saya Pak. Silakan. Ya. Berapa tadi ayat berapa kamu ajukan ayat berapa lagi saya lupa nggak dengar. Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 24. Tadi Yohanes 17 ayat 8 bahwa segala firman itu berasal dari Bapa. Nah, ini saya akan lebih strike lagi, lebih langsung ke ininya, firman itu. Barang siapa tidak memiliki aku, ia tidak menuruti firmanku. Artinya menuruti firmanku, menuruti apa segala ucapan dari Yesus. Pemahamannya kan seperti itu. Nah, firman Yesus dari mana berasal? Dan firman yang kamu dengar itu berasal daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saya yakin kalimat ini salah. Dari orang ahli profesor manapun akan mengatakan salah, karena harusnya ada kata bukan di sini, ya. Dan firman yang kamu dengar itu berasal daripadaku. Harusnya bukan berasal daripadaku. Yang bawah lebih bagus nih. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dari diriku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kalau kita elaborasi ayat ini, barang siapa tidak memiliki aku, artinya tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus, dia tidak menuruti segala firmanku, yaitu perintah-perintah Yesus, ucapan-ucapan Yesus, perkataan-perkataan Yesus. Dan firman Yesus, perkataan Yesus itu dari mana? Dan firman itu bukan berasal daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kalau kita kaitkan, Pak, dengan tadi yang saya bilang, terjadi inkonsistensi dari argumentasi Bapak yang mengatakan bahwa firman adalah petunjuk-petunjuk, hukum-hukum, perintah-perintah. Artinya di sini jelas dikatakan bahwa firman itu bukan saja merujuk kepada Yesus, tapi firman adalah bermakna universal di sini, segala perintah-perintah yang keluar dari Bapa. Ini akan lebih matching dengan ayat ini. Ini akan lebih logis gitu loh. Lebih bisa diterima. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa memang tidak masuk akal, Pak Antrus bilang kan, memang tidak masuk akal, kalau pakai akal manusia memang tidak sampai. Saya heran dengan pemahaman seperti ini ya. Bukankah Yesus datang ke bumi ini, bahkan sampai datang ke bumi, entitas Tuhan sampai datang ke bumi kan untuk memperkenalkan diri. Kalau sampai memperkenalkan diri dan umatnya masih tidak paham, terus apa keberhasilan dari Yesus ini untuk memperkenalkan dirinya? Kalau masih ada argumentasi yang mengatakan, memang tidak masuk akal. Justru kita dikasih akal ini untuk menerima segala apa yang perintah-perintah dan melogikakan dengan kapasitas otak kita. Jadi ketika ada argumentasi seperti itu,
saya speechless, tidak bisa ngomong lagi saya. Bagaimana mungkin ajaran-ajaran Tuhan yang harusnya mudah diterima oleh umatnya, karena disitulah letak bagaimana pemahaman kita menuruti perintah-perintah dari Allah, hukum-hukum dari Allah untuk melakukan segala sesuatu perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu larangannya. Tapi di sini ada argumentasi yang mengatakan memang tidak masuk akal manusia tidak akan nyampe. Saya heran dengan seperti ini. Makanya saya akan lebih strike dengan 14:24 Yohanes ini yang di sini dengan sangat jelas. Yesus di sini sebagai sebuah materi, bukan abstrak lagi. Firman dari dari Bapa itu yang abstrak kepada yang bermateri, yaitu Yesus. Artinya di sini firman tidak merujuk kepada satu kekhususan kepada Yesus, tetapi firman bermakna universal, kembali kepada tadi, yaitu tentang hukum, perintah, dan petunjuk-petunjuk. Itu lebih, kalau Bapak mau konsisten, harusnya Bapak kembali ke situ. Terima kasih. Oke, waktu cukup. Silakan dari pihak Kristen. Aku jawab ya. Silakan. Sebentar, jangan itu dulu. Kita nggak pernah ngomong nggak masuk akal, kita nggak pernah ngomong nggak mengerti. Buat kita sih ngerti banget, gitu ya. Jadi gini, Bapak memberikan apa yang harus dikerjakan kepada Yesus, gitu. Itu adalah firman Bapak kepada Dia yang diterima oleh Yesus di dalam dirinya. Lalu Dia mengatakan perkataan itu kepada kita. Jadi Sang Firman berbicara firman Allah. Dan pada waktu firman itu keluar dari mulut daripada Sang Firman yang menjadi manusia, itu adalah firmannya Dia, tapi firmannya Dia itu adalah firman yang dari Bapa, gitu. Jadi itulah yang terjadi. Dan kemudian harus tahu bahwa aku dan Bapa adalah satu, gitu. Dia ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Dia, gitu. Jadi perkataan yang Dia ucapkan yang adalah dari Bapa, dari Allah itu sendiri, yang dikatakan di dalam dirinya sebagai manusia, itu adalah firman-Nya, juga firman dari Bapa, gitu, bersama-sama. Jadi firman Bapa kepada Dia, kalau kita mau uraikan, ya firman dari Bapa kepada Dia, firman dari Yesus kepada murid-muridnya, gitu. Dan firman yang didengar itu adalah dari Dia dan dari Bapa, gitu. Ya nggak ada masalah. Bingung di mana ya? Memang kan kita bilang Sang Firman dan perkataan. Jadi ada yang namanya firman sebagai person dan firman sebagai kata-kata, gitu. Ucapan, pengajaran, sesuatu yang Tuhan beritahukan, yang Tuhan nyatakan, gitu. Ya silakan Antonius. Ya oke. Jadi saya menguatkan ya apa yang dikatakan Pak Pras. Tadi kita udah narasikan bahwa firman itu adalah personae dan juga berkata-kata. Makanya tadi saya menunjuk bagaimana Memra itu juga berkata-kata, bagaimana Hasyam itu juga berkata-kata. Jadi ada perkataan, ada personae, itu yang harus ditangkap ya. Jangan hanya kata-kata saja, bukan, atau personae aja, bukan. Itu tetapi juga dua hal itu. Nah, saya juga ingin menyatakan yang tadi Pak Farhan bilang logis tidak logis. Tidak ada korelasinya antara kebenaran atau logika dengan kemudahan. Ini yang selalu ingin saya tampik ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang itu susah dimengerti, berarti itu salah. Salah itu berarti tidak ada hubungannya. Semakin susah dimengerti tidak berarti makin salah, dan juga tidak sebaliknya. Itu tidak berkorelasi. Kebenaran itu ada kebenaran mudah diterima, ada kebenaran susah diterima. Itu fakta. Nah, kalau justru begini logikanya, kalau namanya Allah itu mudah dimengerti, itu akan jadi pertanyaan. Gimana bisa Allah yang transendental itu mudah dimengerti? Itu justru bukan Allah yang maha kuasa kalau Allah ada seperti itu. Itu logika saya, logika simpel seperti itu. Nah, jadi tujuan Tuhan itu datang bukan untuk memperkenalkan sehingga manusia mengerti seluk-beluk Allah, bukan. Jadi kalau Anda memahami itu tidak alkitabiah ya. Jadi jelas di sini bukan tujuan Yesus supaya kita mengerti seluk-beluk Allah, tetapi Yesus datang untuk memperkenalkan keselamatan, jalan keselamatan Dia. Dia memperkenalkan juga Allah, tetapi memperkenalkan sebatas yang manusia bisa terima. Itu aja begitu. Nah, hal-hal lain yang jauh susah diterima oleh manusia itu tidak dinyatakan semuanya gitu. Tidak semua tentang Allah dinyatakan. Makanya itu adalah saya katakan itu adalah transendental, sesuatu yang di luar kemampuan manusia memahami. Terima kasih. Oke, jadi kita rubah. Oke, waktu cukup 30 menit lagi, kita rubah polanya ya, dibikin timer 15 menit aja, Bang MDM. Dibikin timer 15 menit. Jadi 15 menit pertama ini pihak Kristen yang bertanya ke Muslim. Pokoknya pihak Kristen 15 menit ini bertanya ke Muslim. Nanti 15 menit berikutnya pihak Muslim yang bertanya ke Kristen. Narasumbernya ini ya. Begitu ya, boleh ya, enggak apa-apa ya, biar lebih kena poinnya kayaknya.
kepada kedua narasumber gak masalah ya. Ya, Jadi boleh. 15 menit pertama ini pihak Kristen dulu yang bertanya ke Muslim. Nanti berikutnya lagi 15 menit pihak Muslim yang bertanya ke Kristen. Boleh ya Pak Pras, Pak Antonius? Ya, saya ikut aja. Iya, silakan biar anu Kamu ada tadi kan tanya nggak? Siapa namanya itu? ini. Silakan pihak Kristen bertanya aja terus ke Muslim. Muslim menjawab aja tugasnya ini. Silakan. Mulai 15 menit. Silakan Pak Pras, Pak Antonius. Pak Pras dulu deh, silakan Pak Pras. Enggak, gue nggak ngerti. Kamu yang tanya aja. Kamu tanya aja. Silakan ditanyakan apa itu ke Muslim. Ya, jadi pertanyaan saya, firman di dalam menurut Islam itu adalah ciptaan atau bukan ciptaan begitu? Itu aja sementara, simpel aja sih pertanyaan saya. Silakan. Gurunda, Kanda atau Bang Farhan? Tafadhol Guruda. Baik, terima kasih atas pertanyaan sahabat saya ya. Jadi kalau misalnya Anda bertanya firman, ya, maka saya akan kembali mengacu kepada apa yang saya terangkan di awal. Firman itu adalah kalimat. Nah, kalau yang melekat pada diri Allah itu disebut kalam. Yang melekat pada diri Allah itu kalam. Contoh gini. Yang melekat pada diri saya Suma adalah kemampuan saya berkata-kata. Ini saya sedang berkata. Kemampuan saya itu melekat pada diri saya. Kemampuan berkata-kata saya ini tidak akan mungkin nuzul menjadi makhluk lain. Sehingga apa yang kemudian dihasilkan oleh ucapan saya itu bukan saya. Artinya ketika sahabat saya bertanya, apa sih firman itu menurut Islam? Kalau yang Anda maksud firman adalah kalamullah, kalam sifat Allah, maka itu bukan ciptaan, tapi itu adalah Allah itu sendiri. Tapi kalau yang dihasilkan dari kalamullah, itu adalah ciptaan. Makanya saya di awal bertanya pada sahabat, apakah Yesus itu ada pada saat Allah itu berfirman? Sahabat saya mengatakan, Yesus nggak ada pada saat itu. Nah, kalau tidak ada pada saat itu, berarti adanya nanti belakangan. Berarti betul Yesus itu adalah ciptaan. Lalu sahabat mengatakan, Allah mengambil rupa manusia. Maka muncul pertanyaan, sebelum Allah mengambil rupa manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan rupa manusia itu. Baru kemudian diambil. Bukan rupa manusianya benar-benar sudah ada dari sejak semula bersama dengan Allah. Tetapi rupa manusianya belum ada. Nanti di Lukas, Allah datang memerintahkan malaikat Gabriel untuk menyampaikan firman-Nya, kehendaknya, kalamnya kepada Maria bahwa dia akan hamil, barulah kemudian rupa manusia itu ada. Berarti rupa manusia ini ciptaan. Allah mengambil rupa manusia. Sebelum mengambil rupa manusianya belum ada. Maka rupa Yesus agar ada, maka Allah menciptakan rupa manusia Yesus ini. Artinya, Yesus adalah ciptaan. Terkait dengan kalam, saya katakan kepada sahabat saya, yang dimaksud kalam ketika dia sifat, maka itu adalah esensi yang berdiri bersama dengan Allah. Sama seperti saya, kemampuan saya berbicara saat ini adalah kemampuan yang melekat pada diri saya. Tidak akan pernah bisa keluar daripada diri saya. Karena itu adalah bagian diri saya, itu adalah sifat. Tetapi ketika kemampuan saya berkata-kata ini mengatakan, saya mau hari ini teman-teman semua membuat sebuah rumah tipe 36. Itu berasal dari sifat saya berkata-kata. Apa yang terjadi kemudian karena saya berkuasa, mohon maaf, saya berkuasa terhadap sesuatu, maka staf saya kemudian membangun rumah. Maka rumah ini pada mulanya adalah firman atau perkataan saya. Berasal dari instruksi saya sehingga dia menjadi rumah. Nah, makanya ketika saya tanya, apakah Yesus pada saat itu ada? Anda mengatakan belum ada. Apakah pada saat saya berkata saya mau? Oke, silakan. Gini, kalau kamu jelasin kita punya kan kita orang jadi jawab gitu. Ya. Jadi Oke, saya silakan. tanya dulu deh, saya tanya dulu nanti kamu kalau mau tanya saya boleh.
Sorry Gurunda ya. Jadi Ya, nggak apa-apa. aku mau tanya, Iya. di Laut Mahfuz, kemudian pada kata-kata Allah, kemudian jadi kan kamu mengatakan tadi kan kalam melekat, kalam adalah melekat pada Allah, itu tidak diciptakan, tapi yang sudah dikatakan Allah itu kan kata-kata, gitu kan ya? Iya. Itu adalah ciptaan. Lalu kemudian yang ada di Laut Mahfuz itu apa sih? Gimana sih? Saya nggak ngerti itu. Coba dengar coba kalau dari kamu. Oke, dicatat dulu ya. Saya mau tanggapin dulu nih tadi jawaban Suma nih. Jadi dicatat, nanti ada 2 pertanyaan nih dari Pak Pras sama saya. Saya bertanya aja, nanti aja itu. Nanti aja. Justru aku stop Suma supaya dia jangan masuk ke Kristennya. Tapi saya mau tanya ini supaya nggak tetap ngalir gitu loh. Kan ini tadi dari pertanyaan saya nih tetap ngalir gitu loh ya. Jadi karena saya masih merasa bahwa Juma belum menjawab pertanyaan saya begitu. Iya. Jadi saya perlu tanggapin. Oke. Jadi gini ya, saya tanggapin ya. Pertama saya mau kasih tahu dulu. Anda bertanya aja dulu. Nanti di sesi berikutnya kalau Anda mau nanggapi. Iya. Tadi cuma ini ya salah tangkap ya apa yang saya ngomong ya. Saya nggak bilang Yesus diciptakan loh. Yesus sebagai manusia baru ada, tetapi Yesus itu sudah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir ya, sebagai firman ya. Nah oke. Itu tolong dikoreksi ya pemahaman Bang Suma, itu bukan perkataan saya. Tetapi kalau Anda mau mempercayai itu silakan. Tapi bukan penjelasan kami berdua. Ya. Nah sekarang begini pertanyaan saya ya, Pak Suma belum menjawab ya. Firman itu diciptakan atau tidak? Karena kalau tadi Pak Suma bilang sifatnya Suma, firman itu ibarat sifat Suma. Saya bisa mengatakan baik sifat Suma maupun pribadi Suma, baik Suma diri Suma itu adalah ciptaan. Dua-duanya adalah ciptaan. Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Ya, Zuma itu ciptaan Tuhan. Pikirannya juga ciptaan Tuhan. Sifatnya juga ciptaan Tuhan. Gitu. Semua ciptaan Tuhan. Tetapi firman Allah itu apa? Ciptaan atau bukan ciptaan gitu loh. Itu ya. Jadi itu harus dijawab dulu. Itu bukan ciptaan atau ciptaan. Nah, pertanyaan kedua, kalau memang firman itu hanya sekedar perkataan per kata-kata ya, bukan suatu kehidupan, bukan suatu pribadi, gimana bisa dikatakan Isa itu adalah firman Allah gitu, kalimatullah. Karena kalau seseorang yang punya pribadi dikatakan kalimatullah, itu kan menunjukkan bahwa kalimatullah itu juga suatu pribadi sebenarnya begitu. Ya silakan. Pak Pras, ya silakan Pak. Oke, perlu dijelaskan. Udah. Cukup udah nggak apa-apa ya. Hanya satu-satu aja supaya enak. Semuanya jawabnya jadi enak. Ya. Gimana Saudara Farhan? Oke, saya sedikit Gurunda pemahaman dari Pak Antonius ya. Pada penjelasan dari Bang Zuma tadi, Gurunda Zuma sudah sangat jelas apa yang maksud kalamullah itu. Perkataan itu memang Allah sendiri, tapi setelah menjelma, setelah nuzul jadi benda, itu bukan Allah lagi. Seperti di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 ya. Saya boleh share screen biar jelas. Nah, kalau Islam pasti selalu sistematis dan memang ada ayat-ayat yang berkorelasi dan tidak ada yang bertentangan. Ya. Saya ini mengelaborasi tadi dari jawaban Gurunda. Dalam surat Al-A'raf ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Saya sampai situ aja karena kelamaan nanti ya. Sadaqallahul adzim, maafkan firman Allah dengan segala firman-Nya. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Garis bawah ya, menciptakan ya. Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, garis bawahi, matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Yang saya kasih tanda tanda saya blok ini ya, saya bold ya. Perintahnya artinya apa? Firman-Nya. Karena perintah adalah firman. Artinya perintah ini, ucapan ini itu ada dalam diri Allah sendiri, kalamullah. Tetapi setelah kalimat itu mewujud, nuzul menjadi suatu benda, segala sesuatu yang sudah berwujud menjadi benda itu bukan Allah sendiri. Tetapi ucapan itu sudah mewujud, sudah nuzul. Itu adalah impact. Ini namanya impact law. Ada hukum impact. Atau kalau ini kasualitas. Kalau dalam filsafat itu kasualitas, hukum sebab dan akibat. Artinya di sini kalau Anda mengatakan kalamullah itu ya, kalamullah ada di dalam diri Allah sendiri. Ucapan, kemampuan untuk mengeluarkan segala firman itu ada dalam diri Allah. Tetapi ketika firman sudah keluar, saya analogikan seperti ini. Mohon maaf agak kurang ini ya analogi saya, tetapi ini biar mudah dipahami. Saya punya kemampuan dan saya punya ludah. Ludah itu ada dalam diri saya sendiri.
Tetapi ketika ludah saya ludahkan ke tanah, apakah ludah itu diri saya? Tentu saja orang bodoh yang mempunyai pemahaman itu. Artinya saya punya kemampuan meludah, saya punya ludah, tetapi ketika ludah udah keluar dari diri saya sendiri, ludah itu bukan diri saya sendiri. Begitu juga kalamullah, firman Allah. Kalamullah atau firman Allah itu ada dari Allah, kemampuan untuk memberikan perintah, memberikan aturan-aturan, memberikan rule di sana, ada di dalam diri Allah. Kekal ada di dalam diri Allah. Tetapi segala sesuatu yang sudah keluar dari diri Allah itu bukanlah Allah, tetapi adalah impact law, hukum sebabnya, hukum kausalitas, sebab dan akibatnya. Ada matahari, sebabnya apa? Ada perintah dari Allah untuk membuat matahari. Silakan Guru Nda untuk untuk lebih bagus dijawab pertanyaannya Bang tadi, Bang Pras itu. Bang Pras bagus pertanyaannya itu dijawab. Silakan. Ya. Baik, Al-Qur'an menerangkan bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum mujid fi lauhil mahfuz. Jadi ketika Anda bertanya, Al-Qur'an itu di mana? Ya, Al-Quran itu jelas di tempat yang terjaga, makanya dikatakan lo mahfuz, tempat yang terjaga. Nah, Al-Quran ini ketika dia diucapkan oleh Allah, maka dia berupa ciptaan. Bukti, Al-Quran terdiri dari lembaran kertas dan juga untaian tinta, ya, titik-titik tinta, dan itu adalah ciptaan. Tetapi berupa kehendak pada diri Allah, itu disebut kalam, sifat Allah. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa itu bukan ciptaan, tetapi Allah itu sendiri, sifat daripada Allah itu sendiri. Terkait dengan Lauh Mahfuz, itu adalah tempat di mana Allah menyimpan daripada apa yang difirmankan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atau kepada siapapun yang dia kehendaki. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Bahkan di dalam hadis juga diterangkan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan Lauhul Mahfuz. Berarti itu adalah ciptaan. Nah, ini yang dimaksud kalam itu bukan ciptaan. Kehendak yang melekat pada diri Allah itu adalah kalam. Yang diterangkan oleh sahabat saya, saudara saya Akhi Farhan, itulah kalam yang melekat pada diri Allah. Itu qadim, dia kekal. Kalau Anda mengatakan Yesus awal akhir, faktanya ketika dikatakan jadilah terang, Yesus di mana? Yesus belum ada. Jadi bukan awal dan akhir Yesus itu, dia adalah ciptaan. Demikian. Ya kan, ya Kristen. Ya itu nanti saya yang jawab nanti itu. Siapa namanya? Antonius mau nyambung atau gimana? Ya boleh saya sambung ya. Langsung aja, ya Kristen. Oke. Memanfaatkan waktu bertanya. Ya, jadi gini ya. Tadi dari narasinya Farhanku, terutama Bang Suma, saya menangkap jelas ya, kita sepakat bahwa kalam Allah itu adalah Allah. Ya tadi dikatakan demikian. Jadi pada saat dia belum nusul, dia belum menjadi sesuatu lah begitu ya. Belum diucapkan, dia adalah Allah, bagian dari Allah gitu ya. Ini kita sepakat ya, kita juga punya pemahaman seperti itu bahwa firman itu adalah Allah begitu ya. Tapi belum dijawab ya, firman itu pribadi atau bukan gitu ya, karena tadi saya kasih contoh ya, dikatakan bahwa Isa itu adalah kalimatullah. Ya, Isa itu adalah pribadi begitu loh. Ya, ini menurut Al-Qur'an. Nah, kalau itu adalah kalimatullah, itu Isa adalah kalimatullah, mestinya kalimatullah itu juga, kalau saya boleh eksegesikan dari situ, adalah pribadi juga begitu. Ya. Nah, kemudian Yesus Kristus itu ya, tadi saya sudah katakan, Yesus Kristus itu adalah tidak diciptakan, dia adalah yang awal dan akhir. Ya, yang jadi manusia itu adalah dia mengambil rupa menjadi manusia ya. Natur manusianya itulah yang adalah baru ada pada saat awal Masehi. Tetapi Yesus pribadi Yesus itu sudah ada sejak dahulu kala. Dia adalah yang awal dan akhir. Begitu. Jadi tolong dipahami, jangan disalahpahami. Kita nggak pernah mengatakan bahwa Yesus itu belum ada pada saat penciptaan. Justru Yesus Kristuslah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, ini logika. Kalau walaupun tidak ada nama Yesus di situ, tetapi kalau dikatakan Yesus itu adalah firman, berarti, dan firman itu adalah pencipta, berarti Yesus itu sudah ada. Dan Yesus sudah ada pencipta, begitulah. Itu ada banyak ayat-ayatnya di dalam Alkitab. Ya, silakan Pak Pras. Ya, kalau ada di Laut Mahfuz, kemudian sudah dikatakan dan itu bentuknya ciptaan. Berarti yang terjadi pada baginda ke depannya, segala yang dia ada pengalaman apa, kemudian ada pembicaraan, itu semua sudah tertulis sebelumnya dong. Berarti segala sesuatu sudah tertentu dong. Jadi kejadian itu semuanya sudah tertentu. Dan
untuk kejadian itu tertentu, maka segala sesuatu faktor-faktor di sampingnya semua harus tertentu juga dong. Kalau nggak gitu, begitu geser sedikit, kejadiannya geser sedikit, semuanya berubah semua. Jadi apa yang terjadi itu hanyalah kejadian-kejadian yang akan apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang sudah dikatakan sebelumnya, dan sesuatu yang dikatakan sebelumnya sebagai sesuatu yang sudah tertentu dari sebelumnya, yang harus terjadi ke depan gitu. Jadi semuanya tertentu semua gitu. Gimana itu? Coba silakan jelaskan. Ya, masih ada sisa sedikit saya ya. Menjelaskannya. Saya waktunya singkat. Kamu pakai dulu ya. Masih ada 1-2 menit. Ya, Iya, jadi saya nggak. Jadi gini ya. Untuk bertanya Pak ya, bertanya aja. Iya. Jadi begini ya. Jadi apa yang tadi Pak Farhan bilang ludah itu nggak cocok ya dengan narasi kalam Allah ya, firman Allah. Firman itu tidak bisa kita ibaratkan bagian dari kita sebagai ludah begitu. Tapi lebih cocok seperti misalnya seperti hikmat gitu loh, hikmat atau jiwa kita, lebih tepat arah itu dibanding dikatakan sebagai ludah begitu. Karena ludah itu kan ciptaan ya. Ya kira-kira seperti itu dah. Silakan pihak Muslim dijawab sampai selesai. Oke, Ahli Farhan. Silakan Guru deh, tafadhol. Baik. Jadi segala sesuatu itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Itu udah pasti itu. Itu udah pasti. Ketentuan Allah itu sudah ada tentang apapun itu atas kehendak Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan bahwa yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berupa wahyu, wahyu ini asalnya dari mana? Dari Allah, kehendak Allah. Asalnya adalah dari Allah, yang ada merupakan sifat kehendak yang ada melekat pada dirinya. Ketika dia wahyukan berupa Al-Quran, buku, kertas, maka Quran itu adalah ciptaan. Dalam perspektif kitab, buku yang berisi lembaran kertas dan tinta, itu ciptaan. Tapi yang dimaksud daripada kalam yang ada pada diri Allah adalah sifat. Ini sederhana sekali sebenarnya untuk memahami bahwa ketika Allah mengatakan tentang sesuatu, maka kemampuan Allah mengatakan sesuatu itulah yang disebut dengan sifat kalam. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Ya kita lihat aja. Nabi Isa itu terciptanya kapan? Adanya kapan dia? Makanya diterangkan di dalam Al-Quran seperti yang saya katakan tadi, semisal penciptaan Adam, Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Seperti dia dicipta. Menjadi sesuatu yang tidak ada, menjadi ada. Nah, ketika Anda tadi sebenarnya sudah mengakui, tapi kemudian Anda kembali mengatakan Alfa dan Omega, yang saya katakan di sini, Yesus itu nggak ada pada saat Tuhan menciptakan matahari. Yesus nggak ada. Ya, jadi yang menciptakan Yesus kemudian itu adalah kemampuan yang ada pada diri Allah. Lahirlah dia kemudian. Datang Gabriel menyampaikan berita itu kepada ibunya. Ibunya hamil dan melahirkan. Berarti Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah akibat daripada firman. Segala sesuatu yang diakibatkan oleh firman itu adalah ciptaan. Maka Yesus itu mau tidak mau, suka ataupun tidak, Yesus adalah ciptaan. Karena kenapa? Firman mengambil rupa manusia. Sebelum rupa manusia ini ada, dia tidak ada. Dicipta dulu baru kemudian ada. Berarti firman, sifat Allah yang berkehendak supaya dia mengutus seorang nabi yang datang kepada Bani Israel, dia berkehendak. Kehendaknya itu disebut firman yang tidak kembali kepadanya. Maria tidak batal hamil. Dia hamil, kemudian firmannya itu terkabulkan. Yesus lahir, tercipta sebagai manusia. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah ada dari awal, oh itu salah. Kalau Anda mengatakan firman ada dari awal, betul. Karena firman yang Anda maksud itu adalah sifat Allah. Tapi semua yang terlontar dari mulut Allah, dari kehendak Allah, itu adalah ciptaan. Dia adalah makhluk. Sekiranya mungkin Allah mengatakan, jadilah Allah. Atau jadilah aku menjadi aku. Maka aku itu juga adalah ciptaan dari aku. Dan aku itu pasti bukan aku. Kenapa? Mustahil Tuhan itu menjadi kembar, apalagi menjadi manusia.
Sekira begitu kawan. Silakan Akhi Farhan. Oke, saya tambahi mengelaborasi lebih straight di dalam pertanyaan tadi. Apakah semua umat manusia ini Allah sudah berkehendak? Ya, tentu saja. Saya analogikan seperti ini. Saya suka analogi. Ketika seorang sutradara membuat sebuah skrip film, ya, membuat sebuah naskah film, tentu jalan film itu sudah tercatat bahkan sebelum dia menentukan pemain-pemainnya. Pasti dia sudah membuat skrip film itu. Naskah film itu sudah dibuat bahkan sebelum pemain-pemainnya ditunjuk. Allah seperti itu. Perjalanan alam semesta ini dari awal bermula sampai akhir sudah tercatat dalam skrip itu. Sudah tercatat. Baru nanti ketika skripnya difilmkan, dibentuk, ditunjuklah pemain-pemainnya. Kalau saya analogikan seperti ini, seperti itu. Kalau umpama sedikit lagi ya. Jauh, tapi nggak Oh, apa-apa. udah jauh ya. Udah, sorry. Pak Farhan, gua mah santai aja, mau lebih Kita tahu. riset. Nah, pasti ada partisipan mau bertanya ini kan. Gini, Jadi kita riset 15. sorry pendengar Muslim. muda. Kalau sebenarnya kalau lagi yang tanya ya tanya doang, yang Iya, jawab iya, ya iya, jawab betul. doang, jawab yang agamanya sendiri, Tadi jangan Pak Antonius orang tadi lain yang jadi ini. kacau jadi bukan Tadi kita Pak yang- Antonius. Betul, Iya, mau nggak mau kita harus menanggapi yang begituan. Ya nggak apa-apa. Ini waktunya Pak Antonius dan Pak Pras untuk menanggapi. Silakan 15 menit pihak Muslim bertanya aja. Nanti Ya, ada sesi saya terakhir jawab evaluasi aja kok. nih. Nah boleh, yuk ngomong tentang yang tadi. Sebenarnya yang tadi udah ada tuh. Mau diulangin atau saya jawab aja, Pak? Siapa namanya Pak Suma? Silakan. Jujur saya katakan belum kena terhadap pertanyaan saya, karena ada dua sisi di sini yang Anda harus terangkan. Firman, pada saat Allah berfirman, jadilah terang, Yesus tidak ada. Tapi Anda kemudian mengatakan, Yesus itu ada dari awal karena dia adalah firman. Nah ini Anda menciptakan kebingungan Anda sendiri. Di sisi lain Anda mengatakan Yesus tidak ada pada saat itu, kemudian Anda mengatakan Yesus itu ada pada mulanya. Ini di mana Yesusnya di situ? Oke, Pak Pras. Coba diterangkan lagi, Saya minta silakan. 2 menit ya, saya jawab dulu. Ya, ya. Sebentar, saya Silakan. lagi saya ini sebelum Anda menjawab karena ini pertanyaan juga waktu Muslim. Saya tadi mendengar jawaban pernyataan dari Pak Antonius yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang sulit belum tentu bisa sesuatu yang kebenaran itu tidak sesuatu yang sulit dan tidak ada korelasinya dengan sesuatu yang mudah. Saya dengar itu sendiri ya. Dan saya heran dengan gitu. Karena apa? Bahkan seorang ilmuwan ketika ada kesulitan di sana, dia akan menuju ke sebuah rumus-rumus untuk menentukan titik mudah bagi orang untuk memahami. Apalagi di Allah Sang Maha Kuasa. Sebagai contoh, diameter Gala Sakti Bima Sakti. Apa kita tahu? Tetapi dari impact pergerakan planet itu ternyata ada rumusnya, yaitu 105.700 tahun perjalanan cahaya. Ya, ini adalah sebagai rumus pemudahan untuk para. Sebentar, ini waktu siapa yang jalan ya? Saya bertanya Pak, nanti Bertanya. Ini dia bertanya, biarin Oh, ini aja. ada 15 menit. Iya, saya Kita bertanya soalnya. sudah ini jawab terus gitu. Jawab Iya, terus. iya. Ini pertanyaan soalnya. Nah, Oke. kalau seperti ini, contoh jarak matahari dan bumi adalah 150 juta kilometer. Di sana untuk mempermudah ada satuan yang namanya satuan astronomi. Yaitu berapa satuan astronomi? Satuan astronomi adalah jarak antara bumi dan matahari 150 juta itu ditempuh dalam waktu 8 menit perjalanan cahaya. Artinya di sini Pak, ilmuwan bisa menemukan titik sulit untuk kita memahami alam semesta ini dan untuk memudahkan kita memahami alam semesta ini. Ini manusia loh. Mempermudah kita diterima secara akal bagaimana alam semesta ini. Bagaimana Allah yang nuzul ke bumi seperti kepada Yesus yang kata orang Kristen, tetapi dia mempersulit umatnya. Apakah lebih hebat ilmuwan daripada Yesus? Ya, artinya di sini tidak ada korelasi kemudahan. Betul, sesuatu yang mudah belum tentu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang sulit belum tentu sesuatu yang salah. Tetapi jika orang ya yang tidak bisa menarasikan sulit itu menjadi pemikiran yang lebih logik di dalam pemikiran manusia yang kita dikasih akal neokortek oleh Sang Maha Pencipta, artinya Yesus gagal turun ke bumi untuk memperkenalkan dirinya. Bukankah tujuan Yesus selain menebus dosa adalah memperkenalkan diri? Gagal memperkenalkan diri di situ. Lebih hebat Stephen Hawking seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Anda menjelaskan tentang firman di dalam 14:24 Yohanes dan Yohanes 17 ayat 8 tadi, bahwa firman itu adalah firman itu sendiri, mengeluarkan firman dan menjalankan firman. Di mana firman yang sesungguhnya, makna dari firman dari agama Anda? Silakan. Oke, saya jawab dulu deh ya. Singkat-singkat aja ya. Iya, langsung TikTok aja jawabnya. Nggak usah singkat juga nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi gini,
tadi Pak Farhan bilang bahwa manusia itu intinya mempermudah apa yang susah. Itu setuju. Ya, tetapi tidak berarti yang susah itu jadi gini loh. Berarti bahwa yang susah itu tetap jadi sangat mudah begitu. Tidak berarti harus seperti itu. Ya, jadi contohnya ya banyak ilmu-ilmu sains ya, mau itu teori relativitas Einstein, ilmu kalkulus ya yang rumit-rumit ya. Itu bisa manusia akan berusaha membuat itu lebih mudah untuk dipahami, tetapi tetap aja susah gitu loh. Nggak bisa Anda bilang bahwa itu sama dengan pelajaran anak TK gitu. Jadi yang upaya manusia mempermudah itu tidak berarti apa yang susah itu udah harus berarti mudah bisa dipahami oleh anak TK. Jadi seperti itu. Jadi kebenaran itu tidak selalu harus sesuatu yang mudah, walaupun manusia berusaha mempermudah itu. Ya, dan bahwa Yesus datang mempersulit itu adalah perkataan Anda itu adalah premis Anda yang tidak benar. Yesus datang bukan mempersulit, tetapi memang dia menyatakan sebagian dari Allah yang transendental. Kalau Anda paham apa yang namanya transendental, Anda akan paham namanya transendental itu tidak bisa dipahami oleh manusia. Coba Anda googling, Anda cari tahu apa yang dimaksud transendental, yaitu sesuatu yang belum pernah manusia alami, sesuatu yang di luar dimensi ruang dan waktu. Nah, kalau udah di luar dimensi ruang waktu, manusia belum alami, berarti manusia nggak akan bisa susah memahami. Sama seperti orang buta belum pernah lihat suatu warna. Orang buta dijelasin warna merah, dia nggak akan ngerti. Ya, Anda mau bilang itu warna merah gampang, tapi kalau orang itu belum pernah mengalami warna merah, dia nggak akan bisa menceritakan warna merah itu seperti apa. Begitu juga manusia ada hidup di dalam ruang dimensi ruang dan waktu, dia belum pernah mengalami sesuatu yang di luar dimensi ruang waktu, dia belum pernah mengalami sesuatu yang transendal, dia nggak akan bisa menjelaskan, dia nggak akan susah memahami itu. Nah itu Allah itu susah dipahami, mestinya itu hal yang bisa dimengerti oleh bukan hanya umat Kristen, tapi umat Muslim juga begitu loh. Ya, kemudian saya mau menjawab pertanyaannya Pak Suma ya. Pak Suma mengatakan tidak mungkin Yesus firman, tidak mungkin Yesus begini. Itu tidak mungkin buat pemahaman Pak Suma, karena Suma tidak mengimani Alkitab. Ya, jadi Pak Suma itu mencampur aduk pemahaman Pak Suma yang berdasarkan Quran dengan Alkitab yang tadi saya jelaskan. Kalau dari Alkitab simpel aja bahwa dikatakan Yesus itu adalah firman, dan firman itu yang menciptakan segala sesuatu, dan firman itu adalah tanpa firman tidak ada segala sesuatu yang tercipta. Nah, kalau Yesus dikatakan firman dan firman itu pencipta, berarti Yesus sudah ada dari sejak dahulu-dahulu. Ya, Yesus hadir pada saat penciptaan, karena Yesus itu adalah firman. Kalau Pak Suma bilang tidak percaya bahwa Yesus firman, ya jelas Pak Suma tidak akan paham. Tetapi itu bukan iman kekristenan. Ya, Anda kan bertanya kepada kekristenan. Ya, saya jawab menurut kekristenan begitu ya. Oke, nah, kemudian langsung tipe aja kalau paham, saya aja. jawab dulu nih Pak Suma nih yang masalah itu ya. Sebentar Pak Antonius. Sudah berulang-ulang, langsung sangka aja. Saya ini. Nah, ini yang ambigu dari pernyataan Bapak. Bapak berlawanan sendiri ucapan Bapak dengan isi kepala Bapak. Tadi Bapak mengatakan sesuatu yang transendental adalah sesuatu yang sulit dipahami. Bagaimana sesuatu yang sulit dipahami akhirnya menjadi sesuatu yang paham secara abstrak, materi, indrawi. Bukankah Tuhan Anda adalah berbentuk indrawi, gampang dilihat? Berarti Anda berlawanan apa yang Anda ucapkan dengan isi kepala yang Anda. mengatakan Tuhan kami yang indrawi kan Anda, bukan saya. Bahwa yang mengatakan Tuhan kami materi kan Anda, bukan saya. Anda salah memahami Tuhan kami, makanya Anda Anda tiba pada kesimpulan yang tadi. Justru gitu saya mengunderline dari perkataan Bapak sendiri bahwa transendental adalah sesuatu yang sulit dipahami. Betul. Di dalam Mazmur 17 ayat 7 jelas dikatakan siapa yang bisa mengenal hakikat Tuhan. Itu kan begitu. Betul. Berarti pengenalan Yesus sebagai Tuhan tidak berhasil dong. Di mana nggak berhasilnya? Karena tidak ada manusia yang bisa dengan mudah mengenal Yesus padahal sudah berwujud menjadi sesuatu yang materi, bukan sesuatu yang abstrak lagi. Makanya kan saya udah bilang, Yesus datang bukan untuk supaya manusia 100% memahami Allah. Begitu. Yang bilang bahwa Yesus datang buat saya gampang, dia ada dua natur manusia dan natur Allah, dan kalau itu Anda nggak terima itu yang menjadi susah. Pak Pras itu menjelaskan simplifikasinya. Ya tadi kan Anda bilang manusia berusaha mensimplifikasi, mempermudah. Nah, Pak Pras menjelaskan kemudahannya itu begitu loh, seperti itu. Ya silakan Pak Pras. Ya, jadi dua natur itu yang masalah gitu loh. Kamu nggak terima dua natur itu yang masalah gitu loh. Kalau kita terima dua natur itu gampang. Allah itu adalah natur yang tidak bisa dilihat gitu, natur yang selalu ada dari awal sampai akhir gitu, natur yang tidak diciptakan, natur yang maha hadir. Kemudian dia ada
firman ada dalam natur kealahan dari kekal sampai kekal. Nah, natur manusianya ya dilahirkan melalui perawan Maria. Pada waktu dia dilahirkan oleh perawan Maria, itulah dua natur. Saya saya simpelkan lagi dengan logika. Bukankah Yesus Anda akui sebagai Tuhan adalah karena ruhnya, betul? Karena yang Yesus tidak bisa mati itu kan? Bahwa bukan. Yesus adalah kedagingannya. Bukan. Ruh Bapa lah yang tidak bisa mati, betul? Ruh Anda berarti salah paham. Yesus itu Tuhan bukan dijadikan Tuhan karena ada roh Allah di situ, bukan. Yesus Kristus dari awal memang adalah Allah. Allah itu tidak bisa dijadikan ya. Allah itu adalah yang awal dan akhir. Tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu menjadi Allah, begitu loh. Ini saya logikakan. Ini blunder Anda. Apakah ketika saya mati, roh saya mati enggak? Roh kamu itu adalah roh natur manusia. Tetapi roh saya mati enggak? Enggak mati dong. Enggak mati. Roh saya tetap hidup kan? Iya. Berarti apa yang dipahamkan oleh Anda bahwa Yesus adalah kedagingan, ruhnya yang dari Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan dari awal. Roh saya kira-kira dari siapa? Dari Tuhan bukan? Ini roh kamu itu adalah roh ciptaan. Di dalam manusia Yesus itu ada roh atau yang kamu sebut dengan jiwa sebagai natur manusia. Itu sama dengan kamu dan aku, tetapi dia adalah memiliki natur yang lain, yaitu natur yang arah ke situ. Saya mencoba melogikakan, tidak kepada ranah transendental. Yang saya arahkan adalah ketika saya bilang jasad Farhad sudah mati, ruhnya mati nggak? Rohnya kamu nggak mati. Ruh saya berasal dari Tuhan nggak? Berasal dari Tuhan, tapi ciptaan, bukan Tuhan. Itu saja cukup. Saya pikir netizen di luar bisa paham apa yang saya maksud. Ya, saya tambahin Pak Pras ya. Jadi saya tangkap Pak Farhan ini salah memahami selama ini tentang iman kita. Jadi kalau yang saya tangkap Pak Farhan menganggap kita mentuhankan Yesus karena ada roh Allah di dalam daging Yesus. Itu udah salah paham ya. Jadi kami pun orang Kristen juga ada roh Allah di dalamnya, tetapi tidak menjadikan kami menjadi Tuhan, begitu loh. Ya, jadi bukan sesuatu yang ada di dalam ada roh Allahnya bukan berarti dia jadi Tuhan. Allah itu tidak dijadikan. Allah itu adalah yang awal dan akhir. Dia bukan diciptakan, bukan dijadikan. Jadi memang Yesus itu adalah Allah dari awal. Tidak dijadikan oleh apapun. Yesus itu jadi manusia daging sepenuhnya. Kemudian roh Allah masuk ke dalamnya. Pada saat sebelum roh Allah masuk ke dalamnya, Yesus pun tetap Allah, begitu loh. Ada dua nature. Yesus adalah Allah yang bersama-sama dengan Bapa. Dan Yesus yang adalah Allah dan Yesus juga adalah manusia, begitu loh. Jadi yang Anda fokuskan hanya natur manusia doang gitu. Terus Anda memahami karena roh Allah masuk jadi dia jadi Allah, tidak seperti itu. Karena dengan premis yang salah itu maka Anda tidak memahami. Kenapa saya bilang gini, saya bilang Anda blunder. Ketika Yesus sedang mohon maaf banget. Ketika Yesus sedang makan atau Yesus sedang buang air besar, karena Anda bilang Yesus Tuhan dari sananya, apakah Tuhan Anda berak? Saya mohon maaf, saya mohon maaf banget. Karena ini harus nature Allah tidak pernah berak. Nature Allah tidak pernah berak. Yang berak adalah nature manusia. Katanya Yesus adalah Yesus itu Tuhan dari sananya. Iya, tetapi jadi manusia. Yang mati, yang berak, yang makan adalah nature manusia, gitu loh, bukan Allah. Gini loh, Allah nggak bisa mati, nggak bisa berak. Allah nggak butuh berak, nggak butuh makan. Yesus itu dua natur. Jadi kalau yang berak siapanya ya manusia Yesus gitu. Saya sudah paham. Oke, saya jawab dulu ya Pak Suma ya. Sebentar Pak Suma, Anda kan belum dijawab tadi. Gitu ya, saya mau tanggapi itu Pak Suma nih. Pak Suma tadi mengutip ya, jadi kita tadi sepakat bahwa firman itu sama-sama sepakat bahwa firman itu, kalam itu bukan ciptaan ya, tetapi dia, kalau Pak Suma bilang itu adalah sifat. Ya, kalau saya bertanya di sini, kalau Bang Suma bilang itu sifat, ya gimana bisa sifat itu adalah menciptakan? Karena firman itu menciptakan. Ya, jadi artinya ada sesuatu yang mestinya lebih dari sifat di sini begitu. Okay. Nah, tadi Pak Suma mengutip Quran 4 ayat 171. Di situ dikatakan Suma mengatakan bahwa Yesus adalah kalimat Allah karena diciptakan dengan kalimatnya begitu. Nah, ini yang Pak Suma kutip ini adalah terjemahan. Ya kan kita sepakat bahwa kita menghindari untuk menjadi umat terjemahan. Artinya kita harus lihat yang bahasa aslinya. Bahasa aslinya tidak ada kata yang diciptakan dengannya. Jadi kalau kita mengacu ke kalimat aslinya, itu adalah Isa Maria itu utusan Allah dan kalimatnya, bukan diciptakan dengan kalimatnya. Hal ini sejalan dengan hadis Sahih Muslim 284.
Ya dikatakan demikian di dalam hadis tersebut. Isa itu sesungguhnya ruh Allah dan firman Allah. Langsung ditanggapi aja kan. Jadi Langsung artinya di tanggapi sini aja. bahwa firman itu adalah enggak itu juga pribadi karena dia adalah Isa itu adalah pribadi. Ya, jadi di situ saya menanggapi. Cuma kan menurut saya ya Pak Suma bereisegesis karena memahami sesuatu yang tidak ada di kalimat tetapi ditafsirkan boleh aja itu hak yang tadi yang katakan yang diciptakan itu kan eisegesis karena tidak ada di kalimat tersebut. 171 itu. Kalau kita merujuk pada original teksnya, itu sudah sangat jelas sebenarnya bagi orang yang menggunakan akal sehat. Ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum. Jangan, ini perintahnya, janganlah taglu fi dinikum. Engkau berlebihan, engkau lebay. Ya, di dalam beragama, jangan lebay. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jangan kau katakan. Sehingga ketika diterangkan di ayat ini, sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah, sudah selesai. Dia itu utusan Allah. Ketika dikatakan kalimatnya, artinya utusan yang tercipta berdasar atas kehendak. Kan saya katakan tadi, kalimat itu berupa kehendak, kalimat itu berupa doa taubat, kalimat itu berupa kitabullah dan seterusnya. Nah, di sini di ayat ini diterangkan, jangan engkau melampaui batas. Sungguh Isa atau Yesus itu adalah utusan Allah. Kalau dia utusan Allah, terus dikatakan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, berarti kalimat yang disampaikan kepada Maryam artinya penyampaian kehendak Allah yang disampaikan malaikat kepada ibunya. Ini kalimatnya, perintahnya, kehendak Allah yang disampaikan malaikatnya kepada ibunya. Masa iya kalimat itu adalah Tuhan itu sendiri? Lalu kemudian diterangkan di sini bahwa Tuhan itu disampaikan kepada Maryam. Bukan, kalimat artinya perkataan, firman, keinginan Allah, kehendak Allah disampaikan malaikat kepada ibunya. Lalu kemudian dan ditiupkan roh darinya. Nah, itu rohnya Yesus itu dari mana? Itu roh dari Allah. Rohnya kita ini roh dari mana? Emang dibuat di pabrik? Enggak. Roh kita ini dari Allah. Kalau kemudian Anda mengatakan, ya ini kan kita ciptaan. Lah, Yesus itu apa bukan ciptaan? Yesus itu ciptaan. Tuhan katanya mengambil rupa manusia. Nah, sebelum mengambil rupa manusia ini belum ada. Kan kita tadi sepakat. Pada saat Allah mengatakan, jadilah terang, Yesus di mana? Belum ada. Yang ada hanya firman. Nah, firman ini kemudian mengambil rupa manusia. Caranya mengambil rupa manusia, ya dicipta dulu. Sesuatu yang tidak ada diciptakan, kemudian ditempati untuk, apa istilahnya itu ya? Rupa manusia ini kemudian kemasukan Tuhan. Mohon maaf kalau harus saya katakan gitu ya. Firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu menjadi Yesus yang memiliki kemanusiaan gitu. Nah, ini dia. Jadi Firman ada dua natur, tadinya satu begini, natur. Artinya ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi manusia. Betul? Gini, kata menjadinya itu bukan nasi jadi bubur, tapi kayak saya menjadi profesor gitu. Jadi bukannya perubahan wujud saya gitu. Iya, sama kayak gini, kayak kalimat. Nah, sekarang apakah Isa, Tuhan itu apakah Tuhan bersama dengan Allah itu adalah Allah, tetapi pada saat dia kalau manusia, nah, oke, kalau Anda mengatakan gitu loh. Sedikit, Bang. Kalau Anda mengatakan bagus ini, ya. Jadi kalau Anda mengatakan Anda menjadi profesor, pribadi Anda nggak pernah berubah. Emang wujud Anda berubah nggak? Jadi kalam itu punya dua nature ya. Yang tadi kalau Anda mau membawa materi itu, ngapain kita dialog? Ngapain kita dialog? Kalau ujung-ujungnya Anda mengatakan Yesus itu dua natur, ngapain kita dialog? Pak Suma kan tadi buat apa? Buat kalam itu habiskan waktu kita. Nah, pada saat kalam itu jadi sesuatu, dia adalah ciptaan gitu. Nah, ini sebenarnya kita sama. Kalam itu adalah Allah. Tapi pada saat dia jadi manusia, manusianya itu adalah manusia ciptaan begitu. Nah, oke, berarti sepakat Yesus ini adalah ciptaan, udah. Manusianya, ya yang kita sepakati manusia. Nah, memang Yesus manusia. Yesus manusia dan Allah dong. Dia adalah natur. Dia memiliki dua natur. Manusia dan Allah. Gimana ceritanya ya?
Loh iya, Karena karena Yesus di itu dalam Allah, dialah Allah. berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Allah itu Oke. nggak pernah bisa berubah. Yang berubah Anda itu bukan mengatakan tadi kealahan, dia analoginya, menambahkan Anda menjadi kemanusiaan. seorang profesor. Berarti Anda profesor, Anda dokter, Anda dosen, Ini Anda waktu tetap kata manusia kan? menjadi itu hanya di satu sisi, ya itu kata menjadi tidak merubah sayanya. Jadi kata menjadinya Ya, itu tidak betul. merubah kealahannya. Loh, Kayak kan gini, tadinya kayak gini firman. semua. Sekarang begini kawan. Sebelum dia menjadi manusia, firman ini apa? Allah. Firman Jadi manusia. adalah Allah. Firman Dan Allah Iya, tidak kalimatullah pernah itu Iya, berubah. maksud Allah. saya, Kita udah sepakat nih. Cuma wujud kita udah daripada sepakat. firman ini apa? Wujud dari firman ini apa? Iya, kita udah sepakat ya kalimatullah itu Allah. Nah, pada saat dia jadi manusia, ya manusianya itu adalah ciptaan, tetapi kalimatullah-nya itu kan tidak hilang, tetap ada bersama-sama dengan Allah gitu loh. Nah, kalimat Allah Yes. itu kita sebut Sekarang nature Allah gitu loh. Nature Allah Oke. tidak hilang, ada nature Allah, ada nature manusia. Berarti yang ciptaannya di sini adalah sisi kemanusiaan Yesus. Iya, hanya. Kemanusiaannya betul. Oke. Betul. Nah, bagaimana dengan saya? Zuma, sisi kemanusiaan saya ini ciptaan, betul? Kalau Semuanya. semuanya ciptaan, semuanya Roh- dari semua ciptaan. Roh ini saya juga ciptaan. Iya Ya. dong. Oh gitu. Ya. Kalau kalimatullah bukan ciptaan, tetapi Oke. pada Iya, saat iya, dia iya. jadi manusia, Elaborasi. Jadi rohnya manusia, Yesus bukan ciptaan. Yesus sebagai kalimatullah itu bukan ciptaan, tetapi Yohanes pada Yesus saat sebagai- nature manusianya Yesus sebagai adalah kalimatullah. ciptaan gitu loh. Di mana Yesus pernah menjadi kalimatullah? Tidak pernah. Kan dikatakan Yesus adalah Pada kalimatullah. mulanya adalah firman bersama-sama dengan Oh, Allah. kecuali Anda menggunakan Adalah konsep Allah. itu. Ingat, itu belum ada Yesus di situ. Pada saat firman Belum ada adalah kemanusiaan Allah, Yesus, bukan Ya, belum ada belum- di Yesus. situ belum ada ada Yesus. Nature Bukan manusia belum ada Yesusnya. Yesus, belum ada kemanusiaan Yesus. Pada waktu itu Kalimatullahnya adalah udah firman. Betul, Gitu. betul. Kalimatullahnya tuh udah ada, tetapi kalimatullah yang jadi Iya, kalimat Allah itu ada pada saat Allah itu berfirman, kalimat Allah itu ada, tapi ciptaannya berupa Yesus itu belum ada. betul. Manusiaannya nature Yesus. Ya udah, Jadi yang kamu lihat itu adalah selesai. wujud manusianya. Oke, Yang belum ada itu betul. wujud manusianya, Sepakat nih, Pak natur Zuma. manusianya. Yang ada pada masa itu, ya, dulu yang nih. tidak ada adalah Yesusnya. Nah, nanti setelah Yesus ada, kemudian Anda mau nobatkan dia sebagai dua Ya, natur, kalau ya kamu itu iman. Itu iman Anda, mengatakan silakan. namanya, ya, tapi kalau pribadinya enggak, pribadinya ada karena Yesus adalah dimaksud naturnya manusia dan Allah itu adalah satu pribadi. Jadi Oke. pribadinya Oh, tetap ada dari jadi Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi ini punya pribadi manusia. Bukan pribadi Iya. manusia, natur Lah, manusia. Yesus Anda katakan Ya. tadi dua natur. Yesus Betul, dua natur. Ini Pak Suma. Kalau pada Bapak saat- berapa natur dia? tadi Nah, kan Sang Suma Bapak, bilang, natur Suma bilang Allah, kalimatullah jadi Yesus. natur anak Allah itu menjadi manusia. Oke, sekarang pribadinya itu Yesus adalah anak memiliki Allah. dua natur. Oke. Sang Bapak berapa natur? Sebentar Pak Pras, saya coba jelasin Suma dulu ya. Tadi 7. kan kita udah sepakat ya, bahwa kalimatullah itu adalah Allah itu sendiri. Sifatullah. Ya, tapi kan kita udah sepakat tadi sifatullah itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Pada saat dia jadi manusia, ya pada saat jadi manusia. Kasih juga Bentar, ini ya, dengar kasih dulu. juga Tuhan. Bentar. Sifat Kalau- Allah itu tidak sebentar, pernah sebentar. menjadi manusia. Yang menjadi Sebentar, manusia sebentar. adalah makhluk yang berasal dari Ya, instruksi sebentar. yang Tadi melekat pada diri Allah. Pak Suma Jadi jangan Anda mengatakan katakan sifat Allah menjelma menjadi manusia, bukan. kalimatullah Masa itu pada iya saat- sifat Anda, misalnya gini, Anda adalah penyabar. Masa sifat penyabar Anda menjadi manusia, Makanya menjadi dengar makhluk dulu. lain? Tadi Enggak. kan kita sepakat Kan atas kalimat dasar itu konsepnya dari kamu sesuatu. yang Sebentar yang Pak Pras. Ya. Dari sesuatu, Iya. sesuatu itu Dengar ciptaan, dulu, dengar gitu. dulu. Tolong saya Pada luruskan saat- dulu. pada saat Saya kalimatullah luruskan. itu suara jadi kamu nggak manusia, kedengeran. Yesus, Saya luruskan. Antonius, Pada suara diri kamu nggak Allah kedengeran. adalah ada ciptaan, sifat. gitu loh. Disebut Suara sifat kamu kalam. Sifat berkata-kata pada diri Allah. Suaranya ketutup, suara kamu ketutup. Suara saya ketutup Pak nggak? Antonius, Pak Antonius. Aduh, gimana sih? Antonius, suara kamu ketutup. Oke. Suara kamu kecil. Oke, Pak Pras, Pak Antonius, kita stop dulu. Ini kan saya rasa sudah menyimak juga di luar sana. Ini masalah kalamullah selesai pakai Antonius. Sekarang tidak ada. Oke, begini. Ini menyangkut masalah firman. Biar moderator kasih satu pertanyaan untuk kedua belah pihak narasumber ini kan. Sekarang ini sebelum masuk ke sesi partisipan, ini sekaligus sebagai closing statement daripada narasumber. Saat ini, apakah Tuhannya masing-masing narasumber ini masih berfirman? Jika iya, sebutkan berfirman kepada siapa? Jika tidak, kenapa? Kepada pihak Kristen, apakah Tuhan Anda saat ini masih berfirman?
apakah Allahnya orang Kristen saat ini masih berfirman? Berfirman dalam pengertian berbicara, iya. Gitu. Kepada siapa? Tapi berbicara kepada siapa? Berbicara Coba dijelaskan dulu. melalui Roh Kudusnya di dalam hati anak-anaknya, gitu. Melalui pimpinan rohnya, gitu. Oh, Membawa berarti yang kita berfirman ini pengertian, siapa? memberikan Yesus. iluminasi, Maksud saya tapi begini. bukan kata-kata yang bersifat audible, tetapi Maksud saya bersifat begini. sensibel, gitu. Itu nanti itu ke kehidupan Kristen kalau mau bicara begitu. Aku boleh nanggepin? Saya udah yang begini, tunggu sebentar. Apakah Allah kan ada Nanggepin, ini bikin judul baru, ayo. Enggak, masih soal Santai aja. firman. Apakah Allahnya orang Kristen saat ini masih berfirman? Allahnya ya, bukan berfirman. firmannya. Gini loh, berfirman Allahnya. dalam Akan pengertian ada berkata, Allah, melalui firman, rohnya, ada dalam bentuk sensible voice, dan melalui melalui rohnya di dalam batin kita, gitu. Bahkan pada Oh, waktu berarti- kita berbicara bagi Oke. Tuhan pun ada dorongan dari Tuhan, gitu, ada pimpinan Tuhan, Oke. gitu. Oke, cukup. Saya sudah paham. Berarti Allahnya orang Kristen juga masih berfirman. Tidak tahu di mana firman yang Yesus sekarang itu. Ya, silakan dari pihak Muslim. Apakah Ya, Allah aku Subhanahu wa mau taala sampai saat ini masih nanggepin. berfirman? Siap, terima kasih moderator terbaik. Aku mau nanggepin ini soal sifat itu Tuhan juga. Berarti ini pendengaran Bukan, dan penglihatan gini loh, Tuhan sifat jadi Tuhan manusia itu- juga. Sorry, sifat Tuhan juga itu kamu jangan ngambil dari Al-Quran kemudian dibawa masuk ke kekristenan. Jadi Nah, kacau. firman itu kan berbicara. Enggak pribadi, sang firman. Ada sang firman, Iya, itu ada kan menjadi kata-kata. pribadi. Firman itu ya, yang asalnya sifat menjadi Bukan pribadi. menjadi firman itu Tapi kan sendiri menjadi adalah daging Allah. katanya. Hah? Katanya menjadi daging. Ya, firman yang adalah sang firman itu menjadi daging, mengambil rupa manusia. Itu dia mengambil rupa manusia kan. Kenapa yang sang penglihatan, sang pendengaran Tuhan nggak mengambil rupa juga? Sang pendengaran segala itu kan antropomorfisme, bahwa Allah bisa mendengar, gitu. Kalau Sedangkan kata Allah sang bisa firman itu berbicara itu adalah antropomorfisme ya. dalam pengertian pribadi yang menyatakan diri, gitu. Nah, terus kenapa penglihatan, pendengaran dan perasaannya nggak berubah jadi manusia juga? Kok cuma firmannya aja? Karena penggunaan kata firman di sana bukan sama seperti pendengaran dan sebagainya. Itu sedang membicarakan dengan menggunakan bahasa manusia pribadi. Anak Allah yang menyatakan Allah itu diberi nama firman, gitu. Nah, Hanya terus penamaan aja. kenapa penglihatan sama pendengarannya nggak Ya, menjadi pribadi juga? Karena cuma firmannya aja? karena pribadinya itu tidak dikasih nama pendengaran, dikasih namanya firman. Iya, kenapa nggak punya anak namanya pendengaran sama penglihatan? Ya karena Tuhan tidak memberikan nama kepada pribadinya itu sebagai pendengaran, tapi sebagai firman. Kapan penglihatan Oke. sama pendengaran Contohnya turun ke namanya bumi? dikasih nama Kores, gitu, bukan dikasih nama Enggak, kuping. ya kan Kores kan punya saudara pendengaran dan penglihatan. Kenapa nggak diturunin juga? Kapan dituruninnya? Firman kan kita udah tahu secara Firman linguistik itu itu adalah artinya sebuah berbicara. nama diberikan nama anak Allah, perwujudan Allah itu diberi nama firman. Kenapa? Karena Iya, pernyataan. tapi kan anak Allah nggak cuma satu, penglihatan juga anak Allah itu sama pendengaran. Itu siapa bilang? Itu kan kata kamu. Lo kan firman yang sifat itu anak Allah. Sekarang pendengaran sama penglihatan Tuhan kok bukan anak Allah. Yang sifat itu di dalam konsepnya Islam, nggak ada di dalam konsepnya Kristen. Iya, Konsepnya maka Kristen dari mana yang itu sifat? berarti kan penglihatan sama pendengaran itu bukan sifat pribadi di dalam kekristenan juga. Salah dong. Lo kok salah? Itu kamu mau mencampur adukan antara konsepnya di dalam Islam dibawa masuk ke dalam konsepnya Kristen, dicampur aduk kayak gaduh-gaduh. Enggak Oke. dicampur-campur. Oke, Bang Kores, tidak akan Enggak ketemu. dicampur. Tidak akan Cuma ketemu jadi ini, Bang masa Kores. yang jadi manusia cuma firmannya aja. Kelihatan. Iya kan kan Tuhan bisa melihat kan? Iya, tetapi firman itu tidak berarti penglihatan hanya sebatas
pendengaran bukan itu. Ini loh satu Firman pribadi itu adalah yang diberi hipostatik nama Allah gitu. Allah, Pribadi Allah. Allah yang menyatakan diri itu namanya firman, dikasih namanya firman, nggak dikasih nama penglihatan. Kalau andai kata Tuhan kasih nama itu penglihatan, maka penglihatan menjadi manusia, sang penglihatan. Ngerti gini loh, kan gini tuh, dalam kekristenan kan Tuhan itu bentuknya manusia. Nah, dalam manusia itu Bukan, ada enggak. 5 indera. Bukan begitu. bukan Sama bentuknya firman, manusia. indera Tuhan firman, menjadi terus indera manusia, penglihatan, bukan Tuhan indera bentuknya pendengaran, manusia. indera. Nah, ini indera-indera yang lain kapan jadi manusianya? Loh, Yang ini bilang Tuhan Indra tuh siapa? Lah itu firman yang berbicara jadi manusia dia. Lo yang bilang pribadinya firman itu diberi Indra nama siapa? firman. Firman kan artinya berbicara. Kan tadi dijelasin firman bukan hanya bicara, bukan hanya perkataan. Iya, ketika Tetapi dia juga mengambil rupa hipostatik. manusia, jadi dia bisa jadi segalanya. Nah, sekarang penglihatan sama Yang pendengaran, mengambil gua rupa nunggu manusia itu itu bukan berdua turun perkataan juga. Ada dalam kasih nama arti penglihatan kata-kata gitu. getaran Jadi suara, pernyataan Allah. bukan, tetapi memra, tetapi pribadi Allah gitu loh, hipostatik. Iya, memra. Nah, panimnya nggak berubah menjadi manusia juga panimnya. Nah, kalau memranya berubah, kenapa panimnya nggak? Enggak, yang berubah jadi manusia itu adalah Allah itu sendiri, hipostatik, firman Iya, itu. iya, penglihatan juga persona kan itu. Allah itu sendiri, kasih juga Allah itu sendiri Yang gitu bilang loh. penglihatan Allah itu sendiri siapa? Berarti penglihatan beda pribadi dia. Yang bilang penglihatan pribadi siapa? Loh, itu berbicara aja Penglihatan bukan pribadi. pribadi. Kenapa penglihatan bukan pribadi? Lo kan tadi dijelasin, pribadi itu bukan karena bicara adalah pribadi, tetapi memra itu adalah memang pribadi Allah, bukan Itu karena bukan dia. artinya Maka omongan. penglihatan juga bukannya memang berarti- pribadi Allah. Ini bukannya berarti mulut Allah itu adalah pribadi, bukan. Kan 3 berbeda pribadi lagi. dalam satu esensi kan? Iya betul, Kok jadi malah ditentang sendiri keimanannya? nggak ada yang menentang, Ya Firman berarti diberi pribadi nama kan? Firman itu pribadi. betul. Pribadi Nah, itu diberi penglihatan nama dan pendengaran firman. juga pribadi berarti bukan sifat. Kata siapa pendengaran, Bolak-balik secara salah pendengaran itu. sama penglihatan? Loh, berarti pendengaran sama penglihatan itu sifat. Kok sifat sih? Jadi Itu apa nama- dong pendengaran sama itu nama penglihatan itu organ. kalau bukan sifat dan pribadi? Itu kan Oh, nama Allah organ. itu transendental. Emang dia punya mata kayak manusia. Oke, oke, Terus Pak punya, Torres. punya mulut Emang kayak Tuhan manusia. berfirman gitu mesti loh. punya mulut kan nggak begitu? Ya, makanya. Itu Firman itu dia. adalah Maka dari transendental. itu, ini gua udah sepakat loh firman itu adalah Tuhan untuk kekristenan. Sekarang gua nanya saudara-saudaranya firman ini penglihatan sama pendengaran kenapa nggak berubah juga gitu? Kok nggak ikut? Ya makanya tunjukin dulu ayatnya bahwa Kalian aja bahwa lu bilang pendengaran kaki. dan penglihatan adalah Allah. Mana tunjukin? Ini yang nggak perlu digitu-gitu lah. Kita kan udah tahu. Oh firman. Oh ini berarti pembicaraan Tuhan Itu menjadi asumsi Tuhan. kamu. Kuku Oke, jadi Bang. manusia. Kalau nggak ada ayatnya asumsi kamu. Oke, Bang Torres Loh, kayaknya kok jadi mantap gini. asumsi? Sudah, Iya, Jadi mana manusia. Tuhan ayatnya? aja Saya kan nggak nggak ada percaya. nggak ada Kuping lagi. ininya, Saya nggak hanya ada percaya tulisannya apa dari yang tafsir juga. firman Tuhan. Kan sama-sama Oke, dari oke. tafsir. Oke, Bukan itu tafsiran Bang yang Torres. tidak yang salah gitu ya. Karena tidak ada namanya. Masa Itu tafsirnya aja gua intinya. salah, tafsirnya kamu benar, kan nggak boleh gitu atuh. Iya, makanya dasarnya Oke. mana? Dasarnya bahwa Dasarnya pendengaran tafsir Allah kita dan sama-sama penglihatan berhermeneutika di sini. Allah. Iya, mana ayat yang ada Kita tafsirnya berlogika yang mana? aja lah, logika aja lah. Enggak, tafsir itu Berbicara ada bisa dasar jadi Tuhan ayat. kok penglihatan nggak bisa. Tafsir itu ada dasar ayat. Ayatnya mana yang ada Anda Karena gunakan untuk tafsiran? pribadi itu kan Ya itu ada diberi ketika nama Tuhan penglihatan. melihat hati orang-orang kan ada itu dalilnya tuh. Banyak kok Tuhan Ya, melihat, terus- Tuhan melihat. Terus dari mana bahwa Tuhan melihat itu berarti Tuhan punya penglihatan dalam arti mata gitu loh. Mau siapa yang bilang mata penglihatan? Nggak perlu mata, yang penting bisa melihat. Iya, terus kenapa penglihatan itu adalah pribadi? Ya karena berbicara bisa jadi pribadi. Nanti ada kecemburuan Bukan, sosial. bukan kok karena dalam bicara jadi keindahan pribadi. Tuhan. Jadi pribadi Bukan diberi seperti nama itu. firman gitu. Kalau kasih, Oke. oke deh. Kalau misalnya ini, Kasih sifat Allah. kalau kasih, lo kok kasih sifat itu pribadi lah. Di mana yang bilang pribadi? Mengasihi itu pribadi dong. Enggak, Pribadi. kalau Sifat. memra itu jelas pribadi ya, karena Kalau memra kasih? itu bisa membuat perjanjian. Kasih adalah atribut. Memra itu diutus. Gimana caranya seperti membuat itu. perjanjian Memra itu kalau mencipta. tidak ada tangan? Kan butuh tangan. Nggak Ya, perlu, tangan itu ada Allah itu organ. transendental ya. Tapi Tidak kan perlu termaterai begituan. kan berarti. Tangan Allah itu transendental, bukan sama seperti tangan manusia. Buat kayak punya Lo ada firman 5 aja nggak jari, bukan transendental begitu. kok. Kata siapa? Itu lihat berbicara bisa jadi manusia. Kenapa tangan nggak bisa jadi manusia? Ya tangan Allah tuh kayak apa? Seperti apa? Ya nggak tahu siapa namanya, mungkin Mukidi atau Ya siapa. kamu nggak bisa exegesis. Itu kan Lo kamu kok menambahkan apa yang gua tidak nggak ada boleh, di firman. kalian boleh? Kenapa? Loh, Kita karena nggak exegesis, loh, itu kita firman Tuhan yang bereksegesis memberi nama terhadap kepada ayat. pribadi Mana Allah mana yang dalilnya menyatakan firman itu diri. Tuhan tuh mana? Tadi kan udah tunjukin Yohanes 1.
Nomor 1. Itu kan sudah Allah dari bukan Pamungkas. Tuhan itu. Iya sama. Firman itu adalah Allah. Mana ada coba dilihat Mazmur 82 nomor 1, Allah bersidang di antara Allah-Allah yang lainnya. Tuhan tuh cuma satu, Allah tuh banyak. Kan Ya, gitu. memang yang bilang Nah, kan bingung kan? enggak, maksud kamu gimana sih? Saya nggak paham. Tuhan. Mana disebut firman itu Tuhan mana? Ya namanya Allah udah pasti Tuhan dong. Oh enggak Itu dong, adalah- Allah ada banyak. Kalau dikalian kan Firman Allah menjadi itu kan manusia. Jangan bahasa terbalik Ibrani yang logikanya. lametnya Adalah satu. Tuhan, ya, Ada firman. banyak Yang disebut itu. Allah tuh banyak, Tuhan cuma tetapi satu Allah- Tuhan. Tuhan gitu loh. Yang lain Apapun Tuhan, adalah Tuhan. cuma satu Tuhan. Enggak ada kan? Itu eksegesis berarti kalian ini. Intinya kok gini, pilih-pilih si Allah itu eksegesisnya? adalah Tuhan. Ya, Yang mana? Allah itu Tuhan. Allah itu adalah kurios. Dia Allah itu adalah penguasa. Kyrios, iya. Nah, sekarang Kyrios yang lain mana? Kyrios Penguasa yang itu lain. tidak berarti harus Allah ya, tetapi Allah adalah kurios. Allah adalah Tuhan. Iya, mana disebut Kyrios mana? Allah yang jadi Kyrios mana coba? Mana yang mana? Firman Allah katanya yang kan jadi jadi Kyrios Kyrios. mana tuh di mana? Maksudnya Allah jadi kurios gimana sih? Iya kan katanya Allah itu Tuhan, Kyrios kan dalam Yunaninya. Nah, mana sekarang firman itu Kyrios mana? Ada di mana? Firman itu adalah Allah. Lah iya, Allah itu kan ada banyak. Nah, kalau Kyrios kan cuma satu. Allah di kami cuma satu. Loh, kok Allah di kami cuma orang banyak banget Allah-Allah yang lain? Ya kok itu Allah-Allah lain, itu itu dewa-dewa dia. lain. Maka dari itu bukan Kyrios ada Allah nggak disebut kami. untuk Allah-Allah yang lain Kyrios? Allah. Jadi kamu mau menjadikan bangku Allah ya berarti kan bukan Allah beneran. Gitu. Enggak, itu tafsir itu. Kita main yang tertulis. Katanya mau yang tertulis. Sekarang mana firman disebut Kyrios? Hah? Firman itu Oh, adalah mana? Allah. Mana firman Allah disebut itu adalah Kyrios? kurios gitu loh. Itu kan Siapa? logika. Firman Loh, Firman kok adalah- tadi gua logika Firman nggak boleh. menjadi Sekarang lu manusia pakai logika bernama boleh. Yesus. Ini Yesus adalah- gini terus Logikanya nih. ada dasarnya, Adalah Pak. Tuhan. Ada premisnya. Nah, gue yaitu juga ayat ada Alkitab. dasarnya, tidak ada disebut firman Kyrios, maka gue bertanya, kok bisa kalian menafsirkan firman itu Tuhan? Loh kan firman itu adalah Allah. Loh, Allah Allah ya itu Allah, adalah Kyrios ya Tuhan. Kyrios lah. 1 Korintus 8 nomor 6 hanya ada satu Allah dan Enggak, hanya ada satu itu Tuhan. apa? Yang namanya Saulus Tuhan yang itu ngomong apa? itu. Iya, Iya. dalam Itu pengertian dia sebagai dia. sumber. Di gitu kitab-kitab loh, my brethren. Tanakh itu disebut Tuhan Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhan. Itu disebut Tuhan, itu Allah di mana? Tuhan Disebut itu Tuhan Allah 1 Korintus gelar. 8 nomor 6 orang dipisah Tuhan itu gitu. gelar. Terus pasal Ya itu 12 banyak ayat ayat-ayatnya 31. banyak sekali. Tuhan Loh, Allah. di Tuhan mana? Allah. Coba dibuka. Ini Banyak gua buka sekali. 1 Korintus 8 nomor 6 ya. Gua buka. Ini gua buka. Banyak sekali. Kamu baru tahu artinya Allah itu salah. bukan Tuhan dari mana? Iya, karena nggak tertulis kan. Banyak sekali Makanya gua kan tulisannya. bilang Kok bisa dari nggak kemarin, tertulis? gua kan dari kemarin bilang kalian itu beriman melalui tafsir. Ya. Gua ikutin melalui tafsir, malah gua nggak boleh. Tafsir yang berdasarkan Kamu ayat nggak itu boleh. mengerti. Tafsir yang Kamu tidak Nah ada itu kata-kata dia di berdasarkan ayat, itu ayat. yang Gua juga tidak berdasarkan harus ayat hati-hati ini. gitu loh. Ini, aduh, Asilah gua Tuhan search dulu. alamu, Tuhan alamu, Tuhan alamu. Iya, nah yang Tuhannya yang Allah atau yang Tuhan nih di situ? Dua-duanya, Tuhan alamu. Loh, jadi ada dua dong Tuhannya. Karena dia Allah berarti dia Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Gimana? Nih ya 1 Korintus 8 nomor 6. Ya, 8 ayat 6 itu mengatakan hanya ada satu Allah, mengacu kepada Allah sebagai sumber. Mengacu kepada Nah, Tuhan. ini. Nah, Kalau mengacu pada Allah sebagai sumber itu tafsir. Loh, siapa bilang itu kan di bawahnya ditulis. Nah, Ayat ini 6-nya lihat kan nih, dikasih nih. keterangan. Nih, bentar. Pasal 8 ayat 6 nih, gua kasih baca. Sesungguhnya Nah, ya nih bacain Gis. sekalipun ada yang disebut Allah di surga dan di bumi, memang ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, yang seperti itu maksudnya yang dianggap Allah gitu. Oh, Tapi mau banyak. bagi kita hanya ada Banyak. satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Oh, ini adalah bertentangan Bapa. Saulus sama Antonius bertentangan dia. Enggak Gimananya bertentangan. berentangan? Kita bisa ngerti. Pemahaman kamu yang Bertentangan bertentangan. orang yang namanya Ini Allah itu yang karena Bapa. kamu- Kalau misalnya Tuhan Ya, itu berarti yang bermasalah Yesus yang pemahaman Tuhan kamu itu. gitu loh, bukannya saya. Berdasarkan Lo kok satu pemahaman firman. gua, Kalau kita pemahamannya berdasarkan Antonius satu lah, kitab gua sama dong. Saulus Nggak ada, sepakat. saya nggak ada yang bertentangan. Papa Pras saja paham kok. Lu kan kalau Bapak kan julukan, kalau lu kan Antonius. Nah, ayo ngaku Enggak, lu. Bapak adalah Allah. Bapak julukan atau pribadi? Ayo. Antonius mah. Antonius kan oneness dia Ya, Bapak adalah Jesus pribadi. only. Bapak adalah pribadi. Bapak adalah pribadi. Bohong, kamu Anak adalah berkata ya kamu pribadi. mengenai keimanan kamu ya. Bapak itu Kalau julukannya Allah adalah Yesus, ngaku lu pribadi. Antonius. Siapa bilang? Antonius. Antonius mah Trinitarian. Enggak, dia tauhid dia, oneness Jesus only. Bilang. Siapa bilang? Coba ngaku dulu. Dia mau Siapa bilang saya Trinitas kok gimana? Sekarang ada di tas. Nih ya, Anda nggak paham Trinitas berarti. Kemarin lu Ya, Yesus. saya kasih tahu.
Oke, Yesus oke, adalah kemarin dia belum paham. Mentang-mentang ada tandemnya Tapi ya, lu Yesus dan Bapa berganti-ganti adalah ini sama-sama ya. Allah, satu Allah. Begitu. Ya udah, Oke, kita oke, balik lagi ke Bang, sini Mengerti ya. bahwa Yesus Kita balik adalah lagi. Bapa, itu maksudnya Allah, Allah yang sama. Iya, Lu iya. pribadinya Nah, dibedakan. sekarang di sini hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Segala sesuatu telah dijadikan. Nah, di sini kan berarti berbeda. Yang Tuhan cuma satu, yang Allah cuma satu, kan gitu. Ya, dalam pengertian olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi dia yang menjadikan segala sesuatu itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia yang kelihatan bagi seluruh makhluk. Iya, boleh dah. Nah, sekarang di mana firman itu adalah Tuhan tuh di mana? Ya, logikanya sederhana sekali anak Oh, SD kok juga logika bisa. dalil. Tadi Ya. gua diminta dalil, gua terima. Oh, Jadi dalil- menurut kamu Allah bukan Tuhan ya? Ya di sini dibedakan. Ya Tuhan ya Yesus itu ciptaan siapa? Ini Ciptaan sebenarnya Allah. ini, sifatnya lucu. Jadi gini loh. Singa adalah binatang loh. Dalilnya mana? Kalau nggak ada dalilnya jadi singa. Iya. Betul. Siapa tahu singa tumbuhan kalau tidak ada terbuktikan secara biologi. Yesus Betul itu. dibilang Tuhan ya. Yesus adalah dalam firman. kenyataan Berarti sekarang. firman itu adalah Tuhan. Itu Adalah logika. binatang. Aduh, nggak bisa kayak gitu. Firman itu Kalau banyak. ada Ini ayatnya lihat di berarti di kucing Matius dan 4 nomor 4. binatang. Segala sesuatu yang dikeluarkan dari mulut Allah namanya firman juga. Ini tapi firman ini nggak punya nama semuanya. Harusnya ada nama tuh firman-firman di Matius 4 nomor 4. Ya firman kan ada yang ucapan, ada yang Nah, itu hipostatik. dia tuh, nggak gitu. ikut debat. Nah, yang Sama hipostatik kayak ada kamu. berapa, yang ucapan ada berapa? Kamu juga ada firman, juga ada ucapan juga, ada peraturan juga. Iya, Gitu, kalau tapi memang ada memang sifat firman itu juga. ucapan Kayak semua. Kalau di begitu. Islam mah nggak simpel. Orang udah bahasa firman dari kami kok. Gimana? Kalian kan logos kalian. Ya mau pakai logos, mau pakai firman ya nggak ada masalah. Iya, kalau misalnya kalian menggunakan definisi Itu kan yang kami sinonim. punya, maka firman itu bentuknya kertas. Dia berbentuk dekret berisi perintah. Itu yang kalian punya nantinya. Makanya mending pakai logos saja. Nggak apa-apa, mau pakai firman juga nggak ada masalah. Penamaan itu nggak ada masalah. Iya, cuma kan ini di sini kan kalian apa ya? Kayak misalnya gini, gue pengen beli rokok, aku akan mengutus kata-kata gue. Nah, kata-kata gue nanti berubah menjadi gue, kemudian beli rokok dia, terus nanti balik lagi ke gue. Kan kayak gitu kan logikanya? Orang dikasih nama selamat aja juga boleh. Iya, orang dikasih nama selamat boleh. Amin juga boleh. Cuma ini firman ini cuma soal nama atau memang berubah jadi manusia? Posisinya kan tidak sesimpel itu. Loh, kalau dari tadi dijelasin kan udah tahu bahwa ada dua. Satu pribadi diberi nama Firman karena dia Satu berkata, Allah. satu lagi adalah Diberi nama firman atau menjadi manusia dia? Hayo. Dua-duanya. Waduh, kalian ini gimana kok? Oke, Bang Gores, kayaknya Cuman guyonan sudah doang. cukup. Ini sih kok. Gimana sih? Dengan udah stop. Oke, cukup. Ini Stop banyak aja ini yang sama gua. Kesimpulan. ya, Stop aja. Ini sudah banyak yang resen ini. Ya udah, Kita langsung yang oke deh resen kalau aja ya. gitu. Kita langsung yang Siap. resen Aku mengasihimu, Brethren Prasan, Brethren Antonius. Kesimpulan dulu dong, katanya kesimpulan. Mau closing statement. Oke, kalau begitu Ya, silakan. teman. Silakan. Kenapa? Contohnya Silakan. ketemu Malik. Bang Antonius 6 menit berdua closing statement. Silakan Bang Ya, Antonius. 3 menit ya. Ya. Kamu aja deh Ya. semua nggak apa-apa. Nggak usah, nanti kan kamu Iya, ada kamu boleh. juga. Kayak gini, kamu nggak usah mikirin saya, kamu habisin. Iya. Kalau nggak habis, Kalau ada nanti aku sisanya kamu masuk ya. Ya. Oke, sip. Oke, silakan 6 menit timer jalan. Ya, Begitu jadi berbicara. kesimpulannya begini. Menurut Alkitab, ya tadi saya udah bacakan, firman itu selain dari kata-kata, ya perkataan dia adalah hipostatik. Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi dia adalah pribadi Allah. Tadi ayatnya sudah ditunjukkan, ya. Kita dari narasi saudara-saudara kita, ya Pak Suma, itu kita ada sepakatan ya bahwa firman itu adalah Allah, bukan ciptaan ya. Tadi sudah dijelaskan. Tadi kita punya pemahaman yang sama bahwa firman itu setelah dia menjadi katakan firman itu menjadi bangku gitu ya, atau menjadi bumi atau menjadi manusia, itu udah bukan pencipta lagi, tetapi adalah ciptaan seperti itu. Ya, walaupun tidak 100% sama, tetapi saya melihat ada benang merahnya, yaitu bahwa kalimatullah itu adalah Allah dan kalimatullah itu adalah Isa. Ya, Isa adalah kalimatullah, ya. Sama dengan apa yang dikatakan Alkitab, Yesus itu adalah firman Allah. Dan kalimatullah itu menjadi manusia. Ya, manusianya itu adalah imanen ya, imanen. Kalau dalam istilah kalian adalah ciptaan.
Ya, itu nggak 100% sama, tetapi banyak samanya. Ya, jadi artinya kita sebenarnya sepakat bahwa kalimatullah itu adalah Allah, dia kekal, tetapi kemudian dia menjadi ciptaan manusia. Ya, sementara itu aja. Dan sebentar lagi. Kita juga sepakat gini. Allah itu transendental, ya, tidak bisa dipahami oleh manusia sepenuhnya. Jadi kita mau analisa Allah seperti apapun juga itu akan susah dipahami, ya, karena transendental. Ya, pahami dulu makna transendental. Kalau namanya transendental itu artinya sesuatu yang di luar ruang dan waktu, sesuatu yang tidak pernah manusia alami. Artinya manusia tidak akan bisa menceritakan atau memahami. Sama seperti orang buta tidak bisa menceritakan warna merah dan tidak bisa memahami warna, seperti itu. Ya, oke, silakan Pak Pras. Ya, jadi kita lihat bahwa selalu ada dua kata-kata. Firman itu adalah kata-kata word. Saya ngomong ini firman, gitu. Tetapi perkataan firman Allah ya perkataan dari Allah ataupun apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita, gitu. Melalui para nabi dan para rasul, apa yang dia mau ceritakan, itu semua adalah kita bilang itu adalah firman Allah. Tetapi kemudian di dalam Alkitab pernyataan Allah, anak Allah itu disebut dengan firman Allah, sang firman. Jadi ada sang firman, ada perkataan, dua. Kemudian sang firman ini kan adalah Allah. Berarti dan pada Allah itu padanya tidak ada bayangan karena pertukaran, tidak ada perubahan. Allah selalu adalah Allah, tidak bisa tidak menjadi Allah ataupun Allahnya menjadi lenyap, nggak bisa. Allah itu selalu adalah Allah. Firman adalah Allah, itu ada dari kekal sampai kekal karena dia adalah Allah, gitu. Allah ya Allah, gitu. Dia pada waktu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 menjadi itu adalah dia mengambil kemanusiaan, dia benar-benar menjadi manusia. Kemanusiaan itu adalah dirinya sendiri, gitu. Tetapi dia ada di dalam kemanusiaan itu, tapi dia tetap adalah Allah. Jadi makanya kita mengatakan dua natur. Jadi dia ada natur Allah, natur manusia. Natur manusianya ya natur manusia yang memiliki tubuh dan roh, bukan hanya tubuh doang, gitu. Jadi tubuh dan roh manusia. Dan tapi adalah satu pribadi. Nah, itu nanti akan datang dijelasin. Jadi dua natur. Itulah manusia Yesus Kristus. Dia adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Di aspek dia adalah Allah, dia adalah Allah yang kekal, dari kekal sampai kekal selalu ada, dari penciptaan awal ya selalu ada. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah manusia, adalah di dalam inkarnasinya dia manusia, dia juga adalah Allah. Tetapi dia hidup sebagai manusia karena tujuannya untuk menebus dosa manusia. Mati di atas kayu salib untuk menanggung semua tuntutan hukum keadilan Allah, gitu. Jadi dia menjadi manusia dengan tujuan itu, lalu dia bangkit dari kematian, gitu ya. Jadi ada dua natur, gitu. Jangan cuma satu natur. Allah atau manusia, Allah atau manusia, Allah atau manusia, enggak. Ya Allah ya manusia, Allah juga manusia juga. Kok bisa begitu? Ya cuman Allah yang bisa begitu, kita nggak bisa begitu. Saya nggak bisa, saya jadi kucing, kemudian tetap adalah saya, tetap adalah kucing. Nggak bisa. Kalau Allah bisa, gitu. Gue bisa jadi voice note. Sebentar dong, ini nggak boleh kamu potong. Iya. Karena Allah itu adalah diri yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dia bisa maha hadir, dia bisa satu dan banyak. Dia bisa ada di Amerika, di Jakarta, di langit, di bumi, di mana-mana. Dia bisa ada di manapun. Tetapi tetap adalah satu Allah. Kok bisa gitu ya? Itu Allah, gitu ya. Tak terbatas ruang dan waktu. Itu artinya begitu, maha hadir. Jadi itu adalah sifat daripada Allah yang tidak dimiliki oleh semua ciptaan. Jadi kalau ngomong Allah jangan dibayang-bayangkan kayak ciptaan, kayak manusia, terbatas ruang dan waktu. Jadi kalau kita ada di sini nggak ada di situ, ini bukan itu bukan ini, nggak bisa, gitu ya. Oke, itulah. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pras dengan Pak Antonius ya. Firman adalah Allah dan Allah adalah firman. Oke, terima kasih kalau statementnya. Ada tadi Pak Antonius selalu menyinggung ke kalimatullah. Silakan dari pihak Muslim. Aku dulu, Burunda terakhir.
Nah, jadi gini ya, aku Oke. udah nyimak dari awal sampai habis, lalu aku masuk di terakhir dan untuk mengetes seberapa konsistennya sifat-sifat Tuhan yang menjadi Allah ini ternyata ya nggak bisa konsisten juga. Konsisten dong. Lo ya lagi ngomong Tolong ini, jangan jangan gini dipotong lo, ya. lagi closing lo. Lagi closing. Oke, jadi pertama begini ya. Dari 5 indera yang kita kenal dan sifat Tuhan yang banyak, yang jadi Tuhannya kekristenan cuma ucapan saja. Gitu, pendengaran dan penglihatan enggak, kasih enggak gitu. Ini terjadi pilih kasih di sini ya. Dan sebenarnya kalau misalnya sifat-sifat yang lain menjadi Tuhan juga seru tuh. Aku firman, aku pendengaran, aku penglihatan. Kita bertiga sifat Tuhan yang dialahkan. Nah, kan itu jadinya keren gitu. Cuman hanya satu aja ya nggak apa-apa lah. Lalu kemudian dalam Islam sendiri kita tahu ucapan itu ya ucapan, hanyalah sebuah sifat dari keilahian Allah Azza wa Jalla. Dan kalau misalnya mau soal hebat-hebatan dengan kalimatullah, ya hebat Musa alaihi salam. Karena Musa alaihi salam mempunyai julukan kalimullah, atau orang yang saling bertukar ucapan dengan Allah Azza wa Jalla. Apakah ini berarti Yesusnya dipingpong antara Musa dan Allah? Kan nggak begitu ya. Nggak gitu. Maka dari itu ucapan tuh ya hanya ucapan. Suara yang mempunyai arti yang dimengerti oleh orang-orang yang menggunakannya. Itu namanya ucapan. Lalu tadi juga agak sedikit blunder sebenarnya ya ketika memberikan ibarat orang dikasih nama selamat gitu. Lah berarti yang lahir dari Maria itu adalah seonggok ciptaan yang cuma dikasih nama Yesus tok plek gitu. Jadinya manusia. Cuman karena aku ingin tetap mengkristenkan Brethren Pras dan juga Brethren Antonius, aku koreksi sehingga mereka kembali ke jalan kekristenan yang seharusnya. Terus yang terakhir, sejarah penuhanan firman sendiri kawanku itu sudah terjadi 500 tahun sebelum ada manusia yang bernama Yesus. Sudah terjadi 500 tahun sebelum itu. Penuhanan kepada Logos tepatnya. Itu dimulai oleh Heraklitus, seorang filsuf Yunani purba. Lalu nanti dilanjutkan lagi oleh Zena di Atrium. Setelah Zena nanti dilanjutkan lagi kepada Stoikisme lalu dilanjutkan lagi kepada Philo. Dari Philo inilah diindikasi kuat Yohanes mengambil segala filsafat-filsafat yang ada gitu. Jadi bukanlah hal eksklusif penuhanan terhadap Logos ini datang dari kekristenan, tapi sudah dilalui oleh pagan-pagan Yunani terlebih dahulu. Selamat datang di kebenaran. Mari Gurundaku, tafadhol waktunya. Baik, makasih. Ahi Farhan? Sama kata lain pribadi, bro. Oke, baik. Jadi gini. Baik, jadi gini. Berbicara mengenai kalam Allah. Jika yang dimaksud kalam Allah ini adalah yang berdiri dengan esensi Allah atau zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan makhluk, bukan manusia, bukan daging, maka itu adalah sifat Allah yang maha suci, bersih, dan dia bukan makhluk. Itu sifatnya, esensinya, pribadi Allah itu sendiri. Sedangkan yang keluar dari Allah, akibat daripada firman Allah, itu adalah ciptaan. Tadi saya sudah terangkan bahwa sifat Allah yang adalah kalam, yang melekat pada diri Allah, itu adalah esensi Allah itu sendiri. Jadi dia bukan perkataan. Dia bukan perkataan. Dia juga bukan manusia. Perkataan saja bukan, apalagi manusia. Jadi ketika Allah berkata, jadilah makhluk, jadilah manusia, maka perkataan ini kemudian terlontar dari mulut Allah, terlontar dari Allah, maka yang terlontar itu sudah makhluk. Sudah makhluk. Makhluk yang dihadirkan berkat sifat kalam yang ada pada diri Allah. Contoh misalnya, ketika saya berkata, saya suka dengan Anda. Perkataan dari beberapa kata, saya suka dengan Anda, itu adalah bukan saya. Tetapi sesuatu yang terdiri dari kata-kata yang muatannya adalah suara dan huruf-huruf. Itu bukan saya itu. Tetapi hal itu berasal dari saya. Berasal dari kemampuan yang ada pada diri saya. Nah, kemampuan saya berbicara tidak pernah menjadi makhluk lain dari saya. Begitu juga ketika Allah memiliki sifat kalam, dia ingin menciptakan sesuatu, maka yang terlontar kemudian adalah keinginan. Keinginannya ini bukan dia sendiri,
Ketika dia sudah terlepas dari dirinya, maka itu adalah ciptaan. Sekali lagi saya katakan, kalam yang saya maksud adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Ketika kalam ini melontarkan sebuah ucapan kehendak, maka yang terlontar kemudian itu adalah ciptaan. Bukan Allah lagi. Bukan sifat Allah lagi. Tetapi buah daripada sifat. Nah, kemudian ketika dikatakan Allah itu berfirman, maka saat Allah berbicara, itu dibilang firman Allah. Saat manusia berbicara, dibilang perkataan manusia. Pada saat Nabi berbicara, maka itu dikatakan sabda daripada Nabi. Semua yang terlontar, baik dari Allah, baik dari manusia, baik dari Nabi, bukan Allah itu sendiri. Perkataan saya misalnya, ketika direkam, maka itu bukan saya. Perkataan saya direkam di dalam sebuah buku, di dalam flash disk, itu bukan saya. Tetapi apa yang direkam itu berasal dari sifat saya yang bersuara, yang bisa berkata, yang bisa kemudian menyampaikan kehendak. Nah, di mana kedudukan Yesus? Makanya di awal tadi, ya, di dalam Al-Quran sudah diterangkan, Inna matala Isa indallah kamatali Adam. Jadi Isa dan Adam itu sama-sama diciptakan. Lalu kemudian ketika surah An-Nisa ayat 171 dijadikan sebagai dasar untuk menuhankan Yesus atau Isa, ya sangat disayangkan. Yang Anda tuhankan itu menurut kalimat dan roh hanya merupakan ciptaan di dalam iman kami. Berarti kedudukan Tuhan Anda jauh di bawah kedudukan Tuhan pencipta yang kami imani. Karena kenapa? Tuhan Anda adalah ciptaan Tuhan kami. Itu poinnya. Oh, itu poinnya. Lalu kemudian sedikit lagi, akhi, ketika Anda mengatakan bahwa kedudukan Yesus adalah firman, maka saya katakan kepada Anda, kedudukan matahari juga adalah firman. Matahari, Yesus, semuanya adalah perkataan. Dia adalah makhluk ciptaan yang berasal dari perkataan. Makanya dikatakan dengan ucapan Anda sendiri bahwa Yesus pada mulanya itu tidak ada. Berupa manusia nggak ada dia. Tetapi Allah kemudian mengambil rupa manusia. Nah, pada saat mengambil rupa ini belum ada, maka kudu dicipta dulu baru diambil. Baru kemudian digunakanlah Allah untuk mengatakan Allah itu seperti apa dan seterusnya. Makanya Yesus mengatakan, aku datang untuk menyampaikan tentang Allah. Allah tidak ada yang mampu melihat, tidak ada yang bisa mendengarkan, tetapi anak Allah yang ada di pangkuannya lah yang menjelaskan tentang Allah. Nah, kemudian anak Allah ini menjelaskan Allah seperti apa? Oh, Allah itu satu-satunya. Allah itu mengutus aku dan seterusnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Dialah yang berbuat, yang mengutus aku. Kesaksianku bahwa aku adalah utusan Dia. Itu yang dinyatakan oleh sang anak tentang sang bapak. Dia tidak mengatakan, aku adalah bapak itu. Oke, terima kasih. Waktunya habis, udah lama banget. Oke, waktu habis. Mau gua tambahin. Langsung kita ke sesi partisipannya. Farhan, Farhan, saya minta maaf. Oke. Tak betul Guru dah. Ini lumayan ya. Iya, Setelah pada Ibu Utiwati Mena. Terima kasih ya teman-teman kekristenan yang banyak masuk di sini dan menyimak. Terima kasih sudah tertib ya. Kita langsung aja ke sesi partisipan ini. Silakan Akimoto yang resen. Bang Moto, Tuan Moto, Kurio Moto. Kalau Kurio Moto jauh dari perangkat, kita langsung skip ke Bang Alif kalau begitu. Silakan Bang Alif. Oh, mungkin termute Kurio Moto. Mungkin Moto silakan. Budi juga ke ini ke mana naik ke mute ya? Iya. Selamat malam, moderator. Bertanya sama Antonius tentang memra itu apa sih? Apakah setara dengan logos dia? Boleh dijawab? Silakan, Antonius TikTok aja. Memra itu bahasa apa namanya? Aramaik untuk dafar atau bahasa Yunaninya logos. Oh, jadi untuk dafar itu memra. Iya, memra kan bahasa itunya, bahasa Aramaiknya. Baru saya selama ini belajar baru tahu loh. Ada sumbernya enggak? Gitu. Ada. Tapi saya nggak bisa kasih sekarang, nanti saya kasih kamu nanti. Kasih sekarang boleh ya? Saya harus cari-cari ya. Saya kasih sekarang boleh ya? Cari-cari. Ini ini maksudnya dikasih sama Akimoto langsung. Iya. Oke, silakan. Jadi dalam apa? Ibrani di sini ada kata mimera. Ya.
saying word, command, the word of God, disebut memra. Nah, tadi kamu bilang dari kata dafar. Oke, saya juga lucu. Karena konstruknya dari kata amar. Ya, satu. Terus, apakah ini setara dengan logos? Kamu bilang, kalau dafar itu kamu kalau dengan menyimpulkan bahwa kata memra itu setara dengan logos itu sangat aneh. Sangat apa ya? Sangat aneh banget karena coba lihat dalam kalau dalam Yohanan ya. Yohanan. Ini kan firman nih, ya kan? Berarti dafar itu setara dengan logos. Amar kamu bilang setara dengan logos kan? Bukannya dafar. Karena setahu saya, Yesus itu dafar Elohim, bukannya amar Elohim. Yesus itu memang dafar Elohim. Iya, tadi konstruknya apa? Kata memra itu konstruknya apa? Halo? Iya. Konstruknya Maksudnya apa? konstruksi dari apa? Soresnya apa? Kamu bawa memra kan? Konstruknya apa? Kamu bilang Dari dafar. Targum. Iya, itu dari Targum, betul. Saya nggak ngomong Targum kok. Saya nggak ngomong Targum. Saya tentang apa? Saya bicara tentang konstruknya memra. Nih, kata kamu dari kata dafar. Setelah dicek, ini kok kata amar. Bukan, dafar itu bahasa Ibraninya. Ini Ibrani nih. Sebentar. Nih, di sini memra. Memra, terus yang Ibraninya bacanya apa? Amar. Dengan amar hurufnya alef, mem, dan res. Ya oke, saya bukan ahli bahasa. Tetapi saya ada referensinya bahwa memra itu Juga saya ada adalah referensi. bahasa Ya, berarti bahasa setara dari apa namanya bahasa Aramaik daripada dafar. ya, saya paham. Kata memra itu serapan dari kata mimerah dalam Ibrani. Bukan kata dafar. Terus berarti kalau kata dafar itu maksudmu ini setara dengan logos. Amar Bahasa ini Yunani adalah logos. bahasa Yunani logos. Iya. Amar ini bahasa Yunani logos, dapat dari mana? Amar bahasa Yunani logos. Gini, saya bukan orang yang menguasai bahasa Ibrani, bahasa Aram ya. Jadi saya nggak bisa jawab. Nih aku bantu jawab ya. Aku bantu jawab Akimoto. Nih aku bantuin juga. Ya. Amar, kalam, Amar, kalam, lego. Dafar, dafar, memrah, kalimah. Nah, lihat ya perbedaan statusnya. Gitu my brethren. Lanjut. Ya, terus poinnya yang disampaikan apa jadinya? Yaitu Jadi, tanpa ada yang amar, maka tidak akan ada dafar. Oke. amar ini konstruknya perintah. Jadinya kalau kamu bilang amar ini sama dengan dafar, baru tahu saya. Ya, maksud kamu amar itu perintah. Kalau memra apa? Kamu Antonius, saya tanya maksud kamu. Kenapa menyamakan dengan kata memra gitu, seolah-olah ini membuat penggiringan bahwa, dan kamu setelah saya tanya juga bahwa kata memra itu sama dengan Ibrani dengan dafar. Gimana Anton? Gini aja, kita lihat misalnya contohnya ya di Targum Jonathan di Genesis 3. Di situ kan dikatakan contohnya ya, to serve the law is better than to eat the fruit and of the tree of life. The law which the word of the Lord, gitu dikatakan demikian ya. Itu kan
adalah memra begitu loh. Artinya di sini Sefaria menerjemahkan memra sebagai word of the Lord. Begitu. Saya memang bukan ahli bahasa Aramaik. Makanya saya nggak pernah mengklaim saya ahli bahasa, tetapi saya menggunakan terjemahan dari mereka sendiri. Nggak mengharuskan kamu ahli bahasa, enggak. Gini. Sebabnya memang harus dipelajari. Dari tadi saya dengar itu kamu tuh mengutip-ngutip targum. Kamu bilang targum itu yang pertama itu translasi untuk Aramaik. Sebenarnya bukan hanya Aramaik doang, tapi untuk Judeo-Arabik juga itu ada kan. Terus kata amar kamu bilang kalau Ibrani itu dafar. Ternyata kata amar itu setara dengan memra itu setara dengan Ibrani itu amar. Nah, nanti amar ini kalau di dalam koine Grikonya kan jadi epen kan. Nah, terus di mana? Bro, amar itu adalah bentuk verb. Dafar itu bentuk noun. Ya nggak masalah, yang saya tanya. Nggak usah dipermasalahkan. Itu enggak, masalahnya gini. Ketika kita baiknya belum mengetahui suatu hal, jangan menyimpulkan. Terus satu, yang kedua, ketika itu menggiring opini bahwa itu adalah firman tanpa firman nggak menciptakan begini tanpa firman ini nggak akan semua terjadi begini. Saya sih nggak masalah, tapi lihat dulu konstruk yang digunakan dalam teksnya itu seperti apa. Apakah amar, apakah dafar, apakah logos, apakah rema, apakah epen, apakah grape? Dilihat dulu, jangan asal comot. Itu kan dia ngomongnya dari Targum. Targum mengatakan bahwa itu adalah amar gitu. Inggrisnya kok, bukannya Ibraninya kok. Ya. Yang dia baca tadi apa? Inggris kan para rabi menafsirkan itu adalah amar gitu kan. Mengatakan dengan kata amar. Jadi amar itu gini, perkataan yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ya itu dia, makanya pengertian kamu beda dengan jadi jangan masuk kepada pengertian secara leksikal yang kamu lihat di dalam ini. Mereka mengartikan itu adalah dia itu adalah pribadi. Berarti itu harus dikaitkan dengan leksikografi dong. Harus ada perkataan di dalam Wahyu itu adalah menggunakan kata. Mereka menjelaskan menggunakan kata, bukan kata membatasi perkataan mereka. Jadi mengerti itu adalah mengerti yang dimaksud, bukan harus diartikan menurut arti leksikal. Kan memra, sering banget memra. Padahal kamu berpikir bahwa makna itu adalah diartikan harus leksikal. Sedangkan makna itu bisa diartikan banyak macam, bisa jadi konotatif, bisa jadi gramatikal, bisa jadi itu. Jadi makna itu harus diberikan sesuai dengan maksud pembicara. Gitu. Jangan pembicara harus dibatasi oleh makna leksikal, nggak bisa. Bicara itu kita harus lihat konstruk yang digunakan kan. Nggak bisa kamu mengatakan kambing kambing hitam. Jangan diartikan bahwa itu harus secara leksikal gitu. Dari amar. Kamu sendiri mengakui nggak ada kata memra di situ? Enggak, dia sebut memra. Ya, kamu sendiri mengakui nggak ada kata membranya di targum tersebut? Nggak masalah. Saya dibilang saya nggak ada masalah dengan targum. Saya nggak ada masalah dengan targum. Ya, berarti Anda mengakui kan bahwa kata memra itu memang ada. Sama kamu, memra itu apakah setara dengan dafar? Kamu bilang setara dengan dafar, sama dengan dafar gitu. Saya minta datanya. Kamu bilang belum siapin. Oke, kamu tanya dalam arti teologis atau dalam arti apa? Ya, dalam makna teologis sama. Iya, dalam arti teologis sama. Ya, dia sebagai noun, sebagai sang firman dalam bentuk noun itu adalah dafar. Gitu. Ya, enggak. Kalau dalam arti teologis yang digunakan pun logos sebenarnya harusnya. Logos bahasa Yunani, Pak. Logos bahasa Yunani. Bukannya dafar. Enggak, targum itu kan bukan ditulis dalam bahasa Yunani. Targum itu adalah terjemahan ke Aramaik. Dan Judeo-Arabik. Jadi nggak ada hubungan dengan logos gitu loh. Oke, waktu habis. Kayaknya Kimoto terlalu semua juga terlalu kebahasaan. Mengertilah berdasarkan yang dimaksud. Ini aku juga soalnya penikmat bahasa, aku tambahin ya cuma 15 detik. Jadi gini,
Mungkin kekristenan Indonesia kurang mengerti bagaimana sejarah penerjemahan yang pas untuk logos ini. Nah, kita lihat di sini. Wikipedia yang kukasihi, keluarlah. Sah. Nah, jadi di sini kita punya summary dari transliteration yang pas dalam English. Perhatikan. Ini dari abad 14. And God was the word. Lihat, word-nya kecil. Tahun 1808. And the word was a God. Itu Tuhan kecil. Jadi Yesus itu Tuhan kecil kalau mau gitu. Kalau enggak, and the word was a God. Nah, ini juga Tuhan kecil. Tuhan kecil di langit kedua. Ya terus kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya ini God-nya kecil gitu, enggak Allah gede kayak di LI gitu. Jadi seakan-akan setara. Enggak begitu, my brethren. Jadi Tuhan kecil Yesus itu atau Allah kecil. Ya artinya word yang bicara ke sini bukan God yang Bapa itu. Iya, gitu. tapi God yang kecil kan, yang cilik gitu, hierarki. Nggak bicara hierarki di sini. Lah ini God-nya kok kecil? Ini bicara bahwa word ini dibedakan dengan Itu bukan variasi. Boleh beda, harus gitu sama loh. satu penafsirannya natur. orang. Satu Makanya ini natur. kan ada makna teologis Pak di sini. Nah, itu makna teologisnya, dia juga harus disembah, cuma tidak melebihi Bapa kan gitu ya. Enggak Yang dong. bilang melebihi siapa? Antonius, kamu kembali kepada esensimu. Bagus. Jadi menyembah dua Apa yang Tuhan, kembali? tapi yang satu kecil, yang satu besar gitu kan. Di mana ada konsep dua Tuhan di sini? Ini agak kecil, agak. Itu kan terjemahannya orang, penafsirannya J.S. Thompson seperti itu. Tapi Tulisannya mutawatir, J.S. maksudnya Thompson. masyur gitu. Ini banyak yang menerjemahkan ini. Ini Itu 1, saya 2, J.S. 3, Thompson. 4, 5. Nggak ada masalah. Ini gede ya. Ini gede. 5 terus ini 6. Ya nggak apa-apa. Ini gede juga. Ini 7, 8. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Ya, itu kan dia punya penafsiran, makanya kita Tafsir, menggunakan. Iya, terjemahannya belum tentu tepat. Para penerjemah. KJV-nya sendiri pakai huruf besar. Terjemahan itu terserah gitu loh. Terserah kan? Ya udah kalau begitu diikutilah para pendahulu kalian Nah, di mana dalam pengertian agad teologis, gitu. Jadi agad buah dalam Tuhan. Dalam pengertian yang sesungguhnya karena dia adalah Allah, maka dikakailah huruf besar gitu loh. Oke, Bang Kores, kita Dari percepat kapan aja itu mulainya? Karena ini Ya udah Nah, yuk mungkin- silakan. Dari Ini aku awal, hanya dari memberikan doktrin informasi. dari Semoga Bapak diterima Gereja kenyataannya. Apostolik juga begitu. Dari Oke, pernyataan daripada Oke, Alkitab Pak juga Pras begitu. dengan Pak Antonius kita percepat aja karena di sini Iya, banyak bahasa Yunaninya kan juga nggak ada huruf besar, huruf kecil dibedain. Iya, Mungkin- maka dari itu ketika diterjemahkan jadinya Tuhan kecil. Ya itu Oke. berarti terjemahannya Iya. cenderung literal, interlinear gitu loh. Oke, saya mute all dulu ya. Kita percepat aja dulu sesi ini karena di sini banyak saudara kekristenan yang sudah hadir. Mungkin nanti mau buka dialog juga. Kita selesaikan dulu yang resen ini sebentar lagi. Silakan Bang Alif. Tumben ini Bang Alif resen ini. Ya, Silakan Bang terima Alif. kasih, menarik. Karena tadi saya mendengar dari statement Pak Antonius ya, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Juma, tapi di satu sisi Antonius mengiyakan, tapi di sisi lain ada bantahan. Di Anisa 171, saya coba selekin, maaf kalau ada terkesan sedikit mengulang Ustadzku semua. Oh sepi. Oh. Yuk, Aku tolong jangan di-unmute dong. Mana ini, Ustaz Ustaz Ali? Ada yang unmute aku sepertinya. iya ke mute all jadinya. Mana Ustaz Alif? Ya, Iya. oh tadi. Nggak, saya mau share screen malah mental ya, langsung nge-mute sendiri. Oh, Nggak bisa ya. share screen. Bisa share screen nggak ya? bisa. Bisa, silakan langsung share screen. Bisa. Aduh, kalau mental lagi nanti saya biar yang lain dulu ya, saya masuk akun satunya kalau gitu. Aduh, tar. Barusan saya screen kok mental ya? Jelas. Tampil kok. Oh, kepental. Kalau begitu kita skip dulu Bang Alif, dia ganti perangkat. Silakan langsung di reset lagi 6 menit.
Silakan Bang Muslim DS. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya ke Antonius sama Prasetya. Mudah-mudahan jawabannya tidak beda-beda ya. Ya, pertanyaan saya terkait dengan dosa waris yang diberikan sama Adam. Ini mohon diluruskan, apakah Pak Antonius sama Pak Pras yang diluruskan sama Alkitabnya atau Alkitabnya yang diluruskan sama Pak Antonius. Ini kita coba buka di 1 Timotius ya. 1 Timotius pasal 2. Ini tentang perikop mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Di sini ada 8 ayat. Ternyata si perikopnya juga mencomot hanya 6 ayat. Nah, pertanyaan saya hanya yang tidak dicomot sama perikop, yaitu di ayat 14 sama ayat 15. Nah, berapa? di sini 1 Timotius atau berapa? 1 Timotius? 1 Timotius pasal 2. Pasal 2. Ya. Izinkan saya untuk mencomot 2 ayat ini ya. Di sini ada kleman di ayat 14-nya, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Di 15-nya, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih, dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Kalau Pak Antonius sama Pras di sini jeli dan teliti, saya tidak berasumsi ya. Ternyata Adam tidak memiliki dosa karena si perempuannya yang tergoda sehingga dia memiliki dosa. Padahal perempuan juga telah dimaafkan, telah diselamatkan karena perempuan itu akan melahirkan seorang anak sehingga dosa perempuan itu diampuni. Nah, ini kenapa kalian mengklaim bahwa kalian tetap diwariskan dosa. Itu satu, tolong dijelaskan ya. Mungkin apakah 1 Timotius ini akan meluruskan ya persepsi dari kamar sebelah yang selalu menggembor-gemborkan itu Yesus disalib itu karena ada dosa Adam. Ini mungkin diluruskan. Terus yang kedua, Pak, apa bedanya di Wahyu 1 ayat 8, apa bedanya aku adalah Alfa dan Omega dengan aku adalah Alif wa Ya? Silakan, itu aja, terima kasih. Silakan Pak Antonius dengan Pak Pras. Alif wahya itu apaan? Ya, bahasa Arab kayaknya. Iya, gua nggak ngerti bahasa Arab. Alif dan ya gitu maksudnya. Oke, yang pertanyaan pertama dulu tadi mengenai Antonius, pertanyaan pertama Antonius, dosa waris. Iya, jadi kalau dosa waris ini ada di dalam Mazmur 51 ayat 5. Dikatakan demikian, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Gitu. Jadi ini memang Mazmur Daud. Tetapi apakah ini hanya berlaku untuk Daud? Enggak. Ini berlaku pada umumnya. Jadi Daud mengakui bahwa dia diperanakan di dalam kesalahan dan dikandung di dalam dosa. Walaupun dia belum berbuat dosa. Inilah dimaksud dengan dosa waris. Jadi dosa waris itu dasarnya ini ya, bukan karangan kami. Nah, kalau yang tadi ayat berapa tadi? Timotius 2, ini tidak menentang dosa waris. Ya, ini berkata bahwa perempuan yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ini tidak bicara bahwa Adam tidak tergoda sama sekali. Ini maksudnya perempuanlah yang mulai. Ya, perempuan yang mulai tergoda, jatuh ke dalam dosa. Melalui dia, Adam juga jatuh, ikut makan buah. Ya, di sini Paulus orang Yahudi itu sama pemahamannya dengan Yahudi semuanya, bahwa Adam juga jatuh ke dalam dosa. Begitu. Walaupun orang Yahudi, Judaism,
Ya, saya nggak tahu Judaism zaman dulu, tetapi Judaism rabbinik lah yang sekarang saya katakan itu tidak mengimani dosa waris. Ya, tetapi mereka juga tahu bahwa Adam juga jatuh ke dalam dosa. Ya, perempuan dulu lah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi ini maksudnya begitu. Ya, berarti tidak menentang dosa waris. Ya, silakan Pak Pras. Ya, dosa waris itu bukan perbuatan dosanya yang diwariskan, tapi adalah keadaan sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Seperti kucing melahirkan kucing, anjing melahirkan anjing, pohon anggur melahirkan pohon anggur, manusia yang berdosa yang melahirkan manusia yang berdosa, yang tubuhnya sudah dicemari oleh dosa, karena dosa Adam itu kemuliaan Allah sudah tidak ada pada dirinya. Perbuatan dosanya nggak diwariskan. Kalau kamu berdosa nggak bisa dikasih ke anak kamu. Bapak kamu berdosa nggak bisa dikasih ke kamu, gitu. Ya, oke. Cuman itu aja. Kemudian sang awal dan sang akhir, dia adalah alfa. Ya, dibandingkan semua karena dia adalah pencipta, dia adalah awal. Berarti dia adalah memiliki kekekalan di awal. Dia adalah kekekalan awal. Bahasa lainnya apa tuh? Gue udah capek jadi pikir itu. Ya, kemudian sang akhir juga begitu ya. Jadi dia adalah yang memiliki kekekalan, tidak ada akhirnya, bukan saya tambahin berawal gitu ya. Dia awal tuh bukan berawal gitu ya. Ya. Oke, Jadi Pak gini. Muslim dulu. Mungkin Pak Muslim mau nanggapi dulu. Ya, untuk jawaban yang pertama, ini kelihatannya ini berasumsi ya. Padahal kita udah jelas-jelas di situ tidak ada dosa waris. Kan triggernya itu karena Adam atau si perempuan itu yang memakan buah pengetahuan sehingga manusia terjerumus dalam dosa kan, karena diwariskan dalam Adam. Oke, karena itu Sebentar, di mana tidak ada dosa waris di sini? Di mana kalimatnya? Statementnya? Di situ udah mengklaim Pak. Di situ udah mengklaim ya. Di pasal 2 ya, pasal 2 ayat 14-nya aja udah mengklaim. Bahasanya Bacanya, aja. coba baca. Ya, lagi pula ini udah mengklaim si Alkitab kitabnya aja udah mengklaim. Lagi pula bukan Adam yang tergoda. Artinya kitab ini tahu bahwa Adam itu difitnah bahwa beliau mewariskan dosa. Itu persepsi saya itu, ya. Pak? Karena ini klaim. Dari ini mana, klaim. Pak? Bapak menyimpulkan Adam itu difitnah. Ya kan kalian selalu menggembor-gemborkan bahwa manusia itu diwariskan dosa dari Adam. Karena apa? Karena memakan buah pengetahuan. Sementara yang memakan buah pengetahuan itu adalah perempuan. Loh, ceritanya ada Sehingga kok di perempuan Kejadian, yang berdosa. Adam juga Oke. ikut makan buah. Bapak ini nggak hafal ya ini? ditegur sama Oke, Allah. siap dengerin. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Di sini perikotnya aja dicomot-comot, yang 2 ayat ini nggak dimasukin. Nah, yang 15-nya. Maksudnya 2 ayat yang mana? Kalau lihat perikotnya Pak, ya dari Perikop ayat yang mana? 8 sampai ayat 15, ya. Ini perikotnya itu mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat, tidak ada dosanya. Padahal di ayat 14 dan 15 ini terkait dengan dosa. Artinya apa? Dicomot kan ini perikotnya, cuma 6 ayat aja yang dimasukin. Itu satu. Di sini nggak ngomong Adam yang berdosa atau woman itu yang berdosa, tetapi bicara tentang tidak tergoda. Jadi yang tergoda siapa? Di dalam ceritanya kan kamu baca aja. Yang tergoda siapa? Wanita. Sehingga tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ini dosa, Pak. Ini dosa, Pak. Ya, dia tergoda. Yang tergoda siapa? Yang perempuan. Perempuan. Kan? Setan siapa? Tergoda perempuan kan? Iya. Berarti Adam nggak ikut makan kan? Nggak ikut berdosa juga betul kan? Betul sekali. Ya, jadi Adam juga ikut berdosa nggak? Makan. Ikutin istrinya, tapi dia bukan tergoda. Kok di mana Bapak ini di sini di mana Adam ikut kan makan? Kejadiannya ada tuh di Kejadian. Bapak baca di Kejadian Berarti kontradiksi dong dengan ayat ini? Enggak kontradiksi dong. Ini kan jelas mengatakan yang tergoda oleh ular itu kan si Hawa. Lalu dia melakukan pelanggaran. Yang tergodanya kan bukan si yang Adam, tapi si Hawanya. Kalau benar, Adam kan betul. ngikutin istri. Dan si Hawanya itu diselamatkan, Pak, karena melahirkan anak. Jadi di kekristenan orang yang tidak melahirkan anak itu tetap berdosa, tapi kalau yang melahirkan anak diselamatkan. Itu pengertiannya bukan begitu. Apa tuh?
Kamu bacain bahasa Inggrisnya. Siapa namanya itu? Oke, cukup banyak. Jadi dia waktu habis. Oh iya, oke. Oke, yang satu lagi Pak, yang satu lagi. Childbearing itu adalah karena itu adalah bicara tentang Yesus itu, anak yang dilahirkan. Perjanjian apa namanya di bahasa Indonesianya nggak jelas, bahasa Inggrisnya yang jelas gitu. Itu nyambung ke kejadian ya, janji Allah pada saat Ya. dia bicara kepada Adam dan Hawa bahwa oleh keturunanmu lah nanti bahwa Allah akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Begitu. Jadi keturunan ular itu akan memagut tumitnya, tetapi keturunan perempuan itu akan mengeremukkan kepalanya, artinya mengalahkan iblis. Oke deh, terserah itu. Itu istilah keyakinan kalian. Saya hanya menyampaikan Konsep aja. keselamatan karena melahirkan itu tidak ada. Alkitab maupun statement Paulus. Iya, siap. Oke. Emang kalau kebenaran itu kejam, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, silakan Bang Alif. Ya kejam. Jadi hanya ada kelahiran anak itulah baru keselamatan. Siapa kelahiran anak? Yaitu Yesus Kristus. Oke, Pak Pras. Ya, itulah kebenarannya. Oke, tidak disangka lagi ya. Kalau memang sudah demikian ya kita terima itu sebagai gimana Bapak. Oke. Apa-apa, beda-beda pendapat nggak apa-apa, bro. Ya, oke. Nanya itu. Silakan Bang Alif, langsung Ya, kita dengarkan. terima kasih. Tanpa masih mengulangnya, kalau tadi saudara saya Bang Kores itu kan dari sifat-sifat Allah diantaranya hubungannya dengan penglihatan dan pendengaran, dan itu sudah sangat baik. Lalu saya coba kembangkan sifat Allah dengan kemahakuasaan, dengan kemahaberkehendakannya, kan gitu. Nah, contoh kan di ayat yang tadi ini Pak Antonius di sini salah memahami, makanya ketika salah memahami memang di sini terjadilah kesalahpahaman. Dalam beberapa periwayatan juga ketika pada zaman Nabi Isa dan umat-umatnya berlebih-lebihan menyanjungnya, sehingga apa? Terjadilah makin ke sini makin terjadi penyesatan. Makanya Nabi Muhammad ketika berlebihan disanjung, langsung Nabi kami melarang. Karena apa? Jangan sampai terjadi seperti umat terdahulu ketika menyanjung berlebihan, akhirnya merubah status dari Tuhan menjadi Tuhan, kan gitu. Makanya Nabi kami langsung ada hadisnya melarang hal itu terjadi. Nah, lalu di sini dengan kalimat tuhu tadi ya, ini kan kata apa namanya yang diidolakan, jadi lupa ngomong saya. Artinya coba Bapak kalau bisa kita baca di sini, ya, ini kan jelas keterangannya. Maaf ya Pak, di sini kan kalimat tuh ada nih di sini ya. Ini saya lingkarin. Di sini jelas. Holakau bi kalimatin alati arsala biha Jibril ya, biha Jibrilun ila Maryam wahya kun fakana gitu. Bahkan banyak keterangannya gitu bahwa kalimat dari Allah itu, contoh malaikat Jibril itu datang memberitahukan kepada Siti Maryam bahwa ada kan di surat Al-Imran, ada di surat Maryam sendiri ada bahwa saya ini akan memberikan kabar gembira kepada engkau dengan melahirkan seseorang. Nah, itu kalimat yang disampaikan dari Allah, dan bagaimana cara kerjanya itu dengan kekuasaan Allah. Makanya tadi saya bilang di sini ada 3 kan contoh, saya kasih 3 contoh ketika Tuhan itu berfirman, karena di situ ada kehendak Tuhan. Ada ayatnya kan, ketika Allah menghendaki sesuatu urusannya cukup berfirman qaulu kun fayakun. Lalu kekuasaan Allah yang tidak bisa dibantah, dihalangi oleh siapapun. Makanya peristiwa yang berlawanan dengan hukum kausalitas apapun itu bisa didobrak, karena apa? Allah itu maha kuasa, kan gitu. Jadi bukan kalimatnya yang berubah menjadi manusia, tapi ingat dengan kalimatnya, karena yang maha kuasa, kan gitu, juga maha berkehendak, dan kalimatnya juga berbeda dengan manusia, tentu dengan kekuasaannya semua itu berubah terjadi. Nah, makanya di sini Pak Antonius dalam hal ketauhidan justru ya, mohon maaf itu ketika tadi di ayat ini makanya sudah ditegaskan jangan berlebihan dan lain sebagainya. Kalau Anda paksakan kalimat tuhu itu langsung berhubung kepada Allah. Nah, di sini ada kalimatnya warusulihi, sama aja ini kata yang disandarkan mudhof ya, mudhof ilaih. Yang disandarkan, apakah Rasul itu Allah juga? Kan tidak. Jadinya berbenturan maknanya. Contoh gini, ini kan ada, ini saya lingkarin, lalu yang bawahnya Rasulihi. Ini kan kata yang digabungkan, gitu. Saya dan perkataan saya tentu berbeda. Ini saya, ini perkataan saya berbeda. Saya ambil analogi kecerdasan ya dalam ulama kami menggambarkan, tapi saya sedikit contoh lah. Ada Pak Jokowi berkata bahwa bangunlah ibu kota baru dengan karena apa? Dengan perkataan yang dia memiliki kekuasaan, kan gitu.
ada yang bekerja di sana. Ini mau nanya atau khotbah ke kita nih? Nanya atau Pak, namanya itu waktunya itu boleh berbicara, Anda sudah dipotong. Adalah utusan Allah dan kalimatnya. Kalau di dalam terjemahan Departemen Agama, antara dan kalimatnya itu ada dalam kurung, yaitu ada tambahan yang diciptakan dengan. Artinya itu tambahan itu adalah udah semi tafsiran. Begitu, yang lebih cenderung interlinear itu adalah Mahmud Yunus. Begitu. Jadi artinya di sini kalau saya kalau saya tidak mengikuti tafsirannya Departemen Agama, ya saya memahaminya begitu. Sesungguhnya Al-Masih Isa adalah utusan Allah dan kalimatnya yang sejalan dengan hadis Sahih Muslim 284 yang berkata Isa itu sesungguhnya ruh Allah dan firman Allah. Nah, sekarang kalau misalnya Anda mengatakan bahwa ini berlebihan ya, bahwa kami menyatakan Allah berlebihan, memang saya tidak mengklaim bahwa kalimat ini di dalam konteks ini adalah Isa itu adalah Allah. Tetapi kami melihat benang merahnya gitu loh. Benang merahnya di sini adalah kalimatullah itu, Isa itu adalah kalimatullah. Dan tadi udah dijelaskan kalimatullah itu sama Bang Suma itu diakui sebagai Allah gitu ya. Tetapi memang kita tidak sepakat bahwa kalau kalimatullah itu hanya sebatas sifat. Makanya saya tadi bilang bahwa pribadi kan. Tadi ada Bang Kores bilang, oh kalau gitu kenapa nggak pendengaran, kenapa nggak sifat kasih, itu dijadikan jadi manusia atau jadi Allah. Nah itu kan konsepnya mereka gitu loh. Oke Pak Antonius. Sebentar. Jadi gini Pak, kalau di dalam Kristen sendiri itu ada bidah lah ya, yang tidak menganggap Yesus itu Allah. Contohnya Unitarian gitu ya. Unitarian juga memahami bahwa Yesus itu adalah kalimatullah, tetapi bukan Allah gitu loh. Terus ada juga bidah apa saya lupa tuh namanya tuh ya, yang mengatakan sama bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, tetapi kalau nggak salah dia ngakuin juga firman Allah begitu. Jadi Pak Antonius, ini sebelum saya sedikit ralat kata-kata Pak Antonius selalu mengatakan bahwa sudah sepakat tadi bahwa kalimatullah Bang Juma mengatakan kalimatullah itu adalah Allah, tidak seperti itu tadi penyampaiannya ya. Saya rasa Bang Juma sudah menjelaskan tadi secara gamblang, jadi jangan diulang-ulang terus tadi itu karena tidak seperti itu penyampaiannya. Silakan Bang Alif. Tadi ada kalimat saya dengar seperti itu. Silakan Bang Alif. Ya, Pak Antonius, kalau dari kaidah bahasa Arabnya itu, makanya kalau secara literal itu kan akan terjadi orang salah memaknai. Makanya kan kalau kaidah bahasa Arab ketika bahasa dimudofkan atau digandengkan itu menyimpan kata biasanya min atau dari dan seperti itu, atau ada makna yang terkandung di dalam. Makanya kenapa kalau itu tetap dikatakan Allah sendiri justru itu akan bermasalah gitu. Itu ada secara kaidah bahasa akan bermasalah gitu. Karena apa? Itu sama aja Anda mengatakan Mahmud Yunus sama Departemen Agama menyalahi kaidah bahasa. Pak, ya kan terjemahan, tapi orang paham bahwa itu tuh bukan Allah itu sendiri. Gitu Iya, saya nggak bilang gini loh. Saya nggak bilang di dalam Quran mengatakan Isa adalah Allah gitu, enggak. Kan saya mengatakan bahwa kita sepakat kalam Allah pada saat dia bersama saya dengan Allah itu adalah Allah. Pada saat terlontar dia jadi ciptaan. Nah, Yesus itu ya kan yang dipahami di sini adalah manusianya. Manusianya itu adalah ciptaan. Jadi artinya Yesus yang dipahami sebagai manusia itu memang ciptaan, bukan Allah. Tetapi kalimatullah itu adalah bukan ciptaan. Itu yang kami pahami sebagai Allah gitu. Makanya saya nggak bilang 100% sama kan. Bedanya kalau di dalam kami Yesus itu selain daging ciptaan juga bersama-sama sebagai kalimatullah yang Allah itu. Kalau di dalam kalian kan enggak. Makanya saya bilang nggak 100% sama gitu loh. Alif diselesaikan dulu ya. Sudah diulang-ulang Pak Antonius tadi dari opening statement, closing statement juga tadi itu. Silakan Bang Alif diselesaikan. Iya. Sebentar. Terima kasih. Ya, di situ Pak Antonius terjadi, makanya salah memaknai ya. Ketika di sini saya bilang tadi ya, kenapa saya menarasikan dulu dari satu hadis bahwa Nabi kami melarang ketika umatnya menyanjung berlebihan. Karena apa? Contoh, Nabi Musa disebut apa?
kan tadi kalamullah gitu kan. Lalu Nabi Ibrahim dikasih gelar apa? Khalilullah gitu. Nabi Muhammad dikasih gelar apa? Habibillah, kekasih Allah gitu kan. Nah, semua itu kan kata yang dimudofkan, kata yang disandingkan. Nah, itu bukan berarti dia itu menjadi satu pribadi gitu loh. Nah, makanya ketika kata yang disandingkan ini pasti ada makna terkandung di situ, Pak. Memang secara literal biasa okelah diterjemahkan seperti, tapi ingat kaidah bahasa itu ada makna terkandung. Nah, berkaitan dengan Nabi Isa ini, karena yang sifatnya penciptaan, maka di situ adalah Allah menciptakan dengan kalimatnya. Loh, apakah saya ini bereksekusi? Tidak. Ada ayatnya tadi sudah disampaikan. Seperti Ustaz Juma mengatakan, di Ali Imran 59, Nabi Isa ini termasuk ciptaan Allah. Sesuatu yang ciptaan itu termasuknya yang jaiz. Boleh ada, boleh tiada. Makanya ketika dipaksakan dia menjadi Tuhan, Allah menantang. Apa saya binasakan aja Isa beserta ibunya, beserta semua manusia? Ada ayatnya, itu di surah Al-Maidah ayat 17. Untuk menafikan bahwa, mengatakan bahwa dia itu sama esensinya gitu loh. Nah, artinya apa? Ini penegasan bahwa jangan sampai salah memaknai. Kami ada gelar-gelar itu, gelar-gelar yang baik itu ada. Tapi bukan berarti sehingga merubah posisi gitu. Karena apa? Itulah yang dikatakan tauhid. Allah itu tetap Allah gitu kan. Ya, Pak Alif, Allah itu yang tadi saya katakan An-Nisa 4 ayat 171 kan saya nggak mengatakan itu berarti Isa itu Allah di situ. Oke, dia tidak mengatakan demikian. Iya, tapi Anda mengatakan saya mengatakan Isa adalah kalimatullah yang dimana sudah menjadi manusia. Kan tadi dikatakan kalimat pada saat bersama-sama dengan Allah itu adalah sifat Allah atau Allah. Pada saat dia udah terlontar, dia menjadi suatu ciptaan, dia udah bukan Allah lagi, tetapi udah suatu ciptaan. Nah, saya mengikuti alur itu. Jadi saya tidak mengatakan Isa di sini sebagai pencipta. Tetapi saya mengatakan, saya memahaminya bahwa Isa di sini adalah kalimatullah yang sudah terlontar, yang sudah jadi manusia, begitu. Ya, oke. Tapi dipahaminya adalah bahwa kalimat itu adalah Allah itu sendiri, kan gitu kan? Iya, kalimat yang sebelum terlontar, di situ pada saat masih bersama dengan Allah itu kan tadi dinarasikan boleh gak? Allah. Nah, itu saya sepakat, saya bilang. Ya, karena kan dikasih analogi lagi, terus kayaknya analogi tambahan ini. Ya, jadi gini, bukan berarti Antonius mengatakan bahwa Islam mengajarkan demikian. Tetapi dengan perkataan itu bukankah mempunyai pengertian yang demikian? Kalau kamu mengatakan tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Ya sudah selesai, nggak usah diterusin. Kan ya, kamu udah kita jelasin sepakat bahwa Isa Al-Masih di sini bukan sebagai Allah. Gitu. Jadi kamu udah jelasin ke umat supaya jangan salah ngerti berdasarkan kita nggak bilang Isa Al-Masih di sini adalah Allah. Iya, yang dipahami mereka ini bahwa kata-kata itu menjelma menjadi Isa, itu yang berbeda. Silakan Bang Alif. Nah, ya itu tadi, makanya di sini kan sebenarnya terjadi poin permasalahannya kan gitu. Makanya tadi saya analogikan, karena saya analogikannya begini, karena Allah itu kan saya rangkum dengan 3 sifatnya Allah, yang mana maha kuasa dan maha berkehendak, kan begitu. Nah, dengan firman-Nya, dengan kalimatnya, yang maha kuasa, yang tidak bisa bisa mengintervensi, dan ketika kehendaknya juga kan bedanya manusia kalau mau berkuasa kan pemilihan dulu tuh voting suara, kalau Allah enggak gitu. Kuasa Allah tidak ada yang mengintervensi gitu kan gitu. Juga dalam kehendaknya juga sama, tidak ada yang bisa mengintervensi. Makanya di kalimat itu ada kekuasaan Allah dan ada kehendaknya, sehingga apa? Terjadilah, cukup kalau dianalogikan bahasa manusia, jadilah kamu Isa, maka jadilah dia Nabi Isa. Jadi bukan firman-Nya itu berubah menjadi Nabi Isa. Iya. Kayak gitu karena firman-Nya lah. Pak Pras orang kaya, orang apalah, ketika nongkrong di satu kafe, Pak Pras bilang, Pak Antonius maaf ya, Pak Antonius bilang kopi, nah, kan gitu. Nggak apa-apa sekali-kali jadi orang. Nah, ketika tidak lama kemudian jadi kopi, padahal Pak Pras cuma ngomong kopi, apakah perkataan Pak Antonius itu berubah jadi kopi? Tidak, karena Pak Antonius punya kuasa, kuasanya apa? Punya uang kan gitu, uang itu dalam kekuasaannya. Pelayan mendatangkan kopi. Jadi hasil ucapan Anda yang punya kuasa gitu. Artinya sebagai yang punya kuasa, punya uang, terjadi. Kalau gitu Pak, kenapa itu. di ayat ini nggak ada kata-kata yang di dalam kurung itu yang diciptakan dengan, sehingga tidak perlu ditambah kurung oleh Departemen Agama?
Nah, Karena dengan tambah kenapa? kurung ini kan udah tafsiran. Betul, oke. Itu bukan tafsiran, tapi itu makna terkandung. Lagi-lagi diliriknya dari kaidah bahasa. Kenapa itu makna terkandung? Karena ada ayatnya terpisah bahwa Nabi Isa itu diciptakan. Kan gitu. Kecuali di Al-Quran tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu diciptakan. Oh sebentar Bisa Pak, jadi- saya memahami juga di sini manusia Isa itu diciptakan memang. Oke, Ya iya, oke, Saya nggak berbeda dengan Bapak. oke. Perbedaan kita cuman Isa itu adalah kalimat. Kalau menurut Bapak kan bukan kalimat, tapi diciptakan dengan kalimat. Tidak, Kalau saya masalahnya. memahaminya, Isa itu adalah kalimat, bukan sekedar diciptakan kalimat. Cuma kita sepakat bahwa di sini tidak bicara Isa sebagai Tuhan atau Allah. Oke, ini bagus sih. Share screen layar. Coba dijelaskan yang di layar ini, Bang Alif. Oh, Bang Angon ini. oh ini yang ya ini mengenai kalimat Allah ya, kalam Allah, bahwa kalam Allah itu kan tak terhingga. Bahkan di sini juga di surah Kahfi ayat 92 kalau nggak salah. Ini mengenai masalah kalimat Allah itu yang tidak bisa didefinisikan. Ini hakikatnya ya, kalam nafsi Allah, bahwa Allah itu berkomunikasi kan gitu. Allah itu berkomunikasi dengan makhluknya. Jadi kan firman Allah itu ada yang komunikasi bahkan dengan makhluk sekecil apapun, kepada lebah pun Allah berfirman gitu kan. Berfirman artinya apa? Berbicara, berkomunikasi. Cuman makanya penjelasannya kan bahwa firman Allah itu bukan tentang perkataan, bukan tentang huruf gitu. Makanya karena apa? Begitu banyaknya firman Allah, bahkan kodim ada dari sejak dulu. Makanya ketika diilustrasikan, digambarkan, dicatat, ditulis, maka seluruh istilah lautan dan dilipat gandakan pun tidak akan cukup untuk mencatat kalimat Allah itu. Itu sih maksud dari ayat ini kan, Allah Maha Perkasa. Kalau ayat ini saya juga sepakat Oke. Pak. Karena di dalam pemahaman kami, firman itu bukan hanya perkataan, tetapi juga adalah hikmat Allah. Logos Oke, itu artinya hikmat atau pengetahuan. Makanya ada kata biologos, Oke, itu artinya Pak ilmu bio. Antonius. Nah, pengetahuan atau hikmat Allah itu tidak terbatas. Oke, Pak Antonius. Bang Alif, nanti kita lanjut lagi. Ada Ibu Lona ini dari tadi. Ya. Setelah ini Nanti lanjut ya Pak ya. Ya, Ya, pokoknya penonton udah jelas maksudnya Alif sama Ya, ya, maksudnya itu ya. Oke. silakan kita sepakat di sini Pak. Ibu Lona. Ini yang terakhir, karena nanti Pak Robert Wendur juga mungkin mau speak up dari Kristenan. Silakan Ibu Lona. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk saudara Christian juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau izin bertanya kepada dua saudara Christian kita, Pak Pras dan saya kok lupa namanya, yang Antonius. Pak Antonius, ya betul Pak Antonius. Susah ya namanya. Ya. Saya tadi menangkap, mohon maaf saya tadi agak terlambat, tapi semoga saya nggak salah paham. Saya tadi menangkap bahwa disampaikan Yesus memiliki dua natur ya, yaitu sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Itu ya. Allah, ya. Oke. Iya, oke. Tuhan. Kemudian, Ya. Oke, sebagai Allah gitu. Artinya Yesus memiliki sifat manusiawi dan keilahian dalam waktu yang bersamaan ya. Ya, betul. Oke, pertanyaan saya yang pertama, ini nanti saya berharap bisa berkembang. Pertanyaan pertama saya, apakah dua natur atau dua kodrat Yesus tersebut dapat dipisahkan ataukah tidak dapat dipisahkan? Dapat dibedakan dengan dia mengambilnya menjadi tidak dapat dipisahkan. Tetapi bukan berarti kealahannya tidak bisa dan hanya terikat di sana saja, karena Allah tidak pernah diikat oleh ruang dan waktu. Yang saya bisa katakan adalah tidak bercampur. Oh, tidak Tidak bercampur. Keilahian sama kemanusiaan Yesus itu tidak bercampur. Berbeda lagi. Oke. Ya, Jadi gini, sebenarnya sama aja. Jadi di dalam satu pribadi Kristus itu ada keilahian, ada keinsanian gitu. Jadi seperti kamu punya keinginan daging, juga punya keinginan di dalam jiwa kamu, juga punya gitu. Jadi ada Baik. ada ya, baik. okay. Jadi tadi disampaikan bahwa tidak bercampur gitu ya. Kalau tidak bercampur secara kita belajar ilmu IPA, artinya bisa juga dikatakan tidak dapat dapat dipisahkan ya. Kalau tidak bercampur, apa benar begitu? Tidak bercampur tadi ya. Betul. Tidak bercampur artinya dapat dipisahkan.
begitu ya. Nah, kalau dia dapat dipisahkan, maka saya jadi bertanya lagi. Artinya selama Yesus hidup, maka bisa dipahami bahwa terkadang dia bertindak sebagai manusia dan terkadang dia bertindak memenuhi keilahiannya, begitu ya? Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya, jika demikian, apakah ada di dalam Alkitab misalkan Yesus berkata bahwa ini aku berbicara sebagai keilahianku, ini aku berbicara sebagai manusiawiku. Apakah ada di sana? Di Alkitab? Ada. Oh, ada ya. Ada. Yohanes pasal Yohanes pasal berapa namanya? Pasal itu salah satu contohnya ya, pasal 8 ayat 58. Nanti saya jelasin. Boleh dilihat, boleh di-share screen? Bahasa Inggris di-share boleh. Boleh bahasa Before Inggris. Abraham was, I am. Kenapa I am itu mengacu kepada Tuhan? Karena kalau kita berkata I am, sebentar lagi kita udah bukan I am, tapi yang barusan saya katakan I am itu jadi I was. Before Abraham was, bukannya I was, tapi I am. Saya ada sekarang dan ada kemarin pada saat yang bersamaan. Dan itu sama dengan Keluaran pasal 3 ayat 14 pada waktu Allah ditanya, siapakah namamu? Dia mengatakan I am that I am. Ehye aser ehye. Bentuknya imperfect, bisa future, bisa present. Jadi di situ I am-nya, oke, itu boleh di-share screen nggak? Saya bisa ikut baca. Iya, kalau Asher saya pernah dengar. Tapi yang itu tadi bahwa Yesus berkata, ini aku berbicara sebagai Tuhan, itu yang saya mau tahu. Nggak ada kayaknya. Nggak, kalau pengumuman seperti itu nggak ada. Kalau yang ada maksud pengumuman. Pengumumannya gitu. Tetapi kalau Yesus bicara sebagai Allah, yang dimaksud Pak Pras adalah ini. Artinya ego emi, aku ada. Artinya ini Yesus menunjukkan dia tidak terikat oleh waktu. Itu sama dengan pernyataan Hashem pada saat dia menyatakan kepada Musa ya, aku adalah I am that I am, ya bahasa Inggrisnya begitu. Itu artinya aku yang telah ada, yang ada dan yang akan ada. Artinya tidak terikat oleh waktu. Itu menyatakan keilahian daripada Yesus Kristus. Kemudian grammar di pasal Yohanes pasal 3 ayat 13. Dia ada di surga dan di bumi pada saat yang bersamaan. Mohon maaf, saya kok belum bisa lihat share screen-nya ya. Boleh Enggak, saya nggak share screen. Share screen. Siapa yang punya KJV? Lanjutkan aja, Ibu Yona. Lanjutkan aja, nggak apa-apa. Ibu nanti selidikin dulu, besok kita masuk lagi kok ya. Benar nggak Pak Bu? Okay. Pak siapa namanya Pak penunggang kuda? Suruh dia yang sering datang. Oke. Jadi saya gini, jadi tidak ada, maaf ya, karena tadi kan menurut saya masih eksegesis itu ya, karena Yesus tidak berkata misalkan ini aku berbicara sebagai Tuhan dan ini aku berbicara sebagai manusia gitu ya. Bahkan jadi yang malah pengumumannya jelas, itu tidak ada, tetapi tidak berarti Yesus menentang. Jadi logikanya saya luruskan, tidak ada kalimat letter luck seperti yang diinginkan itu tidak berarti Yesus menentang hal itu. Oke, tapi kenapa kalau memang tidak ada hal seperti itu, jadi Yesus tidak menyatakan dirinya ini aku berbicara sebagai Tuhan, tapi kenapa Yesus lebih banyak berkata ia seorang anak manusia? Karena dia datang tujuannya untuk menebus dosa manusia. Dia sebagai manusia datang dalam kemanusiaannya, bukan untuk mengatakan aku ini Allah, aku ini Allah. Kemudian dia harus membuktikan dong. Kalau dia membuktikan semua nggak bisa nyalip dia dong. Jadi dia tujuannya datang apa? Kayak polisi menyamar sebagai detektif. Tujuannya berarti. Jadi nggak bisa mengatakan lagi nyelidikin masuk ke sarang penyamun dia bilang aku polisi ya mati gitu. Oke. Bukankah pada akhirnya Yesus juga disalib? Loh justru dia harus disalib. Harus sebagai disalib. manusia. Kalau dia ngomong gua Allah, loh ngapain dia datang sebagai manusia yang seperti itu gitu. Oke. Kalau memang Yesus saya ingat tapi saya lupa ayatnya ya. Tapi saya ingat banget ayat ini. Oke, bahwa Yesus sebagai anak manusia mengampuni dosa. Ini kalau kita menuju ke penyaliban bahwa Yesus akan menebus dosa ya. Tetapi kenapa di ayat itu saya lupa, ada 3 ayat kok yang hampir sama di 3 Injil Markus, Matius sama Lukas. Nah, kenapa Yesus bisa berkata bahwa anak manusia ini bisa mengampuni dosa selagi dia hidup loh? Kenapa dia harus disalib? Kenapa nggak hidup aja dia ampuni semua dosa?
Benar, jadi dia menyatakan pada waktu, makanya ada sisi-sisi kenapa kita orang Kristen percaya bahwa dia adalah Allah, karena ada pernyataan-pernyataan yang membuktikan dia itu Allah. Salah satunya yang Ibu bilang, dia menyembuhkan orang dengan mengatakan dosamu telah diampuni, bukan Tuhan telah mengampuni dosamu, dosamu telah diampuni, dia yang ngampunin. Makanya orang Farisi kan marah, ini orang siapa ini? Nah, sama seperti di surat Imran, yaitu tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah, gitu kan? Dari situ Yesus menyatakan sisi-sisi, jadi dia bukan sama sekali tidak menyatakan, tetapi dia tidak menyatakan secara terang-terangan. Biarlah yang mempunyai telinga mendengar, apa sebabnya engkau tidak mengerti bahasaku. Makanya dia mengatakan semua yang Bapa punya, Allah punya adalah gua punya. Jadi dia seolah-olah menyatakan dia lebih besar. Kurang ajar sekali kalau dia mengatakan seperti itu, dia hanya seorang hamba atau hanya seorang utusan. Dia mengatakan semua yang Allah punya, gua punya. Itu jadi dari sisi-sisi itu kita mengerti bahwa apa yang dia maksud, dan muridnya pun menegaskan. Itu banyak sekali sebenarnya. Kalau mau bicarakan itu boleh, besok kita bikin judul apakah Yesus adalah Allah, dan apakah ada pernyataan Yesus adalah Allah di dalam Alkitab. Banyak sekali Bu, saya bisa buktikan. Iya. Ya silakan. Memang tapi kan nggak bisa di sini. Iya. Memang ujung dari semua ini kan penebusan dosa ya, dosa waris itu kan. Sebenarnya kalau arah ke sana, aduh jadi panjang nanti. Yang lain butuh bertanya. Pertanyaan saya gini aja deh. Dosa waris dan dosa perbuatan, lebih tepatnya begitu. Semua dosa Bu. Semua dosa. Iya. Baik. Karena kalau menuju dosa waris, jadi ketika Adam memakan buah pengetahuan itu kan atas bisikan iblis ya. Betul nggak? Iya, secara tidak langsung bisa gitu. Oke, ya, bisa gitu, secara ya. tidak langsung bisa begitu. Oke, gimana? Cuman yang tidak bisa saya masuk di logika saya, kalau memang Adam akhirnya memiliki dosa waris akibat dia memetik buah pengetahuan, memakannya karena bujukan iblis melalui Eve ya, melalui bisikan-bisikan ke Eve kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhan Maha Pencipta, pemilik langit dan bumi yang itu, kenapa Tuhan tidak mengutuk iblis? Kenapa malah Adam yang diberi dosa waris? Padahal yang penyebabnya adalah iblis. Ini jadi ke sana akhirnya. Gini Bu, tidak langsung. Karena Tuhan memiliki rencana dalam semuanya itu. Nanti kalau kita bicara tentang keselamatan, baru saya uraikan hal itu. Jadi Allah itu adalah Allah yang memiliki tujuan. Dia memiliki tujuan, jadi dia ada rencana. Di dalam rencananya itu ada kejatuhan manusia, tapi dia sudah tahu. Jadi itu ada sebuah proses yang cukup panjang, sehingga pada waktu Wahyu pasal 22 baru dia mengatakan setelah semuanya telah genap. Gitu. Nah itu konteksnya panjang sekali Bu. Kalau saya mau ngomong di sini, otomatis waktunya nggak keburu. Atau setelah ditutup oleh Pak penunggang kuda, kalau mau saya jelaskan boleh. Kalau sekarang saya juga buru-buru, bukan karena nggak bisa jawab atau bukan karena itu, bukan karena nggak mau jawab. Ya. Oke, Ibu Yolona ya. Kuda, penunggang kuda ya. Oh ya, silakan. Ini Uniripa, silakan. Mungkin Pak Robert Wendur juga mau ikut berbicara nanti. Silakan, nggak apa-apa, dari Kristen mungkin mau ikut menjawab. Silakan Uniripa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi saya Rifa di sini. Jangan lupa pesan rendang saya, oke? Baik. Saya bertanya. Udah sembuh belum? Udah 2 hari ini sembuh. Pak Pras sama Pak Antonius, WhatsApp bro. Jadi saya temanya kali ini firman, benar? Firman ya? All about firman, semua tentang firman. Oke, semua tentang everything about a firman. Mari kita bahas tentang firman. Saya mau tanya, yang firman itu yang mana sih Pak Pras sama Pak Antonius? Yang firman yang mana? Maksudnya? Ya, maksudnya yang firman yang mana, roh Allah itu atau yang manusianya daging Yesus itu yang firman yang mana gitu? Gini, yang firman itu adalah yang the image of the invisible God, the image-nya. Dia adalah the character of his hypostasis. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Gitu. Oke. Yohanes 1:14 bisa dibacakan nggak? Silakan dibacakan.
Firman itu menjadi manusia. Benar Ya. tidak itu dalilnya, Pak? Betul dong. Benar. Berarti manusia Yesus itu adalah firman. Ya, firman yang menjadi manusia. Benar ya? Dagingnya itu firman bukan? Dagingnya daging. Dagingnya Kan itu adalah flesh, Pak. kemanusiaan, Itu kan jadi kemanusiaan, natur manusia dari firman. Iya. Bapak lihat deh yang KJV itu kan jadi flesh, Pak. Iya, setuju. Iya, jadi flash. Kita Nah, sepakat. jadi daging itu Jadi firman adalah bukan? dia juga. Daging Jadi itu gini firman. Jadi gini loh, kamu bayangin kalau andai kata kamu jadi kucing gitu ya. Jadi kucingnya Maka siapa? aku adalah kucing. Kamu adalah kucing, tapi kamu tetap adalah kamu. Bisa kamu adalah tetap Enggak adalah lah, kalau udah jadi kucing gimana mau aku lagi, Pak? Kalau udah jadi kucing ya, jadi misalnya kucing aja. Riva jadi rendang. Nah, Ya, Ya udah Riva jadi bukan rendang. rendang gitu loh. Enggak, kalau saya jadi rendang ya saya adalah rendang, gimana sih, Pak? Nah kan ala Saya adalah manusia yang jadi rendang. Saya tanya lagi, balik back to topic firman Iya. ini. Kan Bapak saya tanya, Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Saya tanya, daging Yesus itu firman bukan? Itu aja simple Bukan. banget question. Bukan. Jadi yang mendaging daging itu gimana? Yang bahasa yang di KJV-nya, bahasa Inggrisnya. Pak Antonius pinter nih bahasa Inggris nih. Coba buka KJV deh, Pak. Flash apa, Pak? Flash. KJV sebentar. Ya. Yohanes 1:14. Ayat 14. Ya. Silakan, Pak. Daging rendang ya buat teman-teman di Bang Zuma ya yang rame yang nonton, silakan dipesan rendang ke saya mumpung Pak Antonio buka itu. Aduh, gue doyan rendang loh. Ayatnya silakan Saya pesan baca kepada ya. saya rendang. Ya, monggo. And the word was made flesh and dwelt among us. What the And meaning is flesh? Daging. Daging Manusia is lah, firman. manusia. Maksudnya Daging gitu. is firman. I asking to you. Daging bukan firman, daging ya daging. Ketika firman menjadi daging, apakah daging firman? Daging sama kayak daging kita, sama kayak manusia, sama kayak tubuh Riva lah. I asking to you again. Ketika firman menjadi daging, apakah daging itu firman? I answer you again. Ketika daging menjadi sama firman seperti menjadi saya tadi daging, ya. berarti daging Ketika saya adalah jadi daging. kucing, ketika saya jadi kucing, maka saya bukan manusia, saya sudah jadi kucing. Udah simple kan? Iya. Benar ya? Oke. Itu kalau kamu. berarti- Iya, nggak apa-apa, Pras, biarin aja. Saya Tenang suka dulu. begitu. Ada narasi baru dari Pak Pras. Silakan Pak Pras, disanggah. Jawab dulu, ya terus masalahnya gimana? Padahal saya sudah kasih kisi-kisi loh. Saya kalau jadi kucing, saya nggak akan jadi manusia lagi. Saya kucing dong. Kan saya jadi kucing kan gitu. Tapi Pak Iya. Pras punya narasi lain. Silakan Pak Pras. Jangan berantem sama Pak Antonius. Bagi sama rata. Ayo. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17, padanya tidak ada bayangan karena pertukaran. Allah itu sifatnya kekal, tidak pernah dilenyapkan. Kita gitu. bicara Jadi pada firman waktu- atau bicara Allah nih? Allah yang adalah roh. Ini atau yang disebut bicara dengan dua firman? nature, firman Riva. itu Jadi firman adalah itu tidak Allah. hilang. Tapi bukan Firman tetap degat. ada, tetapi ada daging begitu loh. Iya, kan saya bilang tadi kita baca di Yohanes 1:14. Kalau saya tidak sepakat, ketika saya berubah jadi rendang, maka saya adalah rendang. Ya. Tapi di dalam 1 Yohanes pasal 14, firman itu menjadi daging. Pertanyaan saya, apakah daging itu adalah firman? Bukan, kan That tadi dijawab. simple. Sudah, bukan. Oke, bukan. Berarti Yesus yang jalan-jalan di bait suci itu bukan firman. Memang manusia yang jalan udah, daging kan. enough ya. Cukup ya, bukan firman ya. Oke, terima Tetapi kasih. firmannya ada. Oh Ya, my itu God. yang disebut dui nature. Iya, kalau dia firmannya ada ya dia kan bisa bicara, Pak. Dia kan punya pikiran, Pak, punya logos kan Yesus. Iya. Yang saya bicarakan ini Bisa. adalah logos Tuhan atau firman Tuhan yang ketika dia menjadi daging, maka dia telah jadi daging. Direndang Tapi gitu firmannya sama tidak saya. hilang. Jadi Riva nggak bisa Antonius samain dengan Riva. Antonius sedang Riva berbicara. kalau jadi kucing, Riva udah hilang gitu loh. Firman itu di aspek keilahian gitu. Pak, kalau antara bercampur dengan tidak bercampur itu gimana memaknainya, Pak? Bapak sedang mencampurkan loh. Bapak bilang Tuhan itu tidak bercampur dengan daging manusia, tapi Bapak ini mencampurkan ini. Saya bilang kan daging itu tuh Contohnya flesh pada saat tuh. Yesus disalib, itu yang disalib adalah manusia, bukan Daging Allah. yang daging, adalah ya. yang awalnya adalah firman menjadi daging. Yang tadi dibilang buang air di toilet, ya itu daging. Ya, Bukan bukan firman ya. bukan firman, bukan Allahnya. Bukan. Gitu loh. Lalu Yohanes 1:14 itu firman menjadi manusia itu maka dia bukan firman lagi. Benar bukan? Bukannya bukan firman lagi, tetapi jadi daging. Mana sih? Berarti firman dong. Udah pilih salah satu firman lagi atau bukan firman? Udah simpel banget. Daging bukan firman, tetapi firmannya tidak hilang begitu loh. Itu yang disebut Saya dui tanya, nature.
firman itu menjadi daging, menjadi flesh. Benar kata Bapak. Daging betul. itu firman bukan kata Bapak. Berarti Bukan. Yesus yang jalan-jalan itu bukan firman lagi. Benar nggak? Gini Yang loh. jalan-jalan sebagai manusia ya jelas manusia, Iya, bukan makanya. Allah. Ya udah, Gitu. berarti bukan firman ya? Bukan firman ya? Gini loh, Tuhan Manusianya memberikan bukan wahyu. firman. Tuhan, Iya, Tuhan sudah. memberi, Manusianya Tuhan bukan memberi Yesus firman wahyu juga. kepada adalah manusia itu firman menggunakan dan bahasa manusia, yang terbatas. begitu loh. Sudah, jangan berantem, bagi sama banyak. Ayo, sekilo-sekilo. Ini Ayo, cepat. Tuhan mewahyukan diri melalui bahasa manusia yang terbatas. Jadi keterbatasan bahasa jangan menjadi sebuah ikatan bahwa hanya itu saja. Jadi kan ada Tuhan ayat kan nggak lain bercampur, tapi Pak. tidak melanggar. Jangan gitu. membatasi pemahamanmu dengan Hanya keterbatasan satu ayat berhenti kalimat. karena Alkitab itu bukan Pemahaman cuma satu saya- ayat atau satu kalimat. Oke, saya terima ya. Saya terima bapak-bapak yang kembar Upin-Ipin berdua ya. Gini, Yang saya ganteng. tidak, ya yang ganteng kayak rendang. Jadi saya sedang tidak memahami karena saya bukan Kristen yang harus memahami ayat ini. Saya sedang bertanya di sini. Dan pertanyaan saya sesuai dengan apa yang tertulis. Yang pertama, dan pernyataan Pak Pras yang kedua. Yang pertama adalah firman itu menjadi manusia. Lalu saya tanya, kalau saya jadi kucing, maka saya tentu bukan manusia lagi, saya jadi kucing. Jadi kucing. Maka ketika firman menjadi daging, maka apakah itu firman yang menjadi daging itu adalah firman? Bapak jawab aja. Kata Bapak, oh bukan. Ya sudah, kalau begitu Yesus yang jalan-jalan yang berupa daging itu bukan firman. Bapak kok membantah, kan lucu. Nah kemudian kata Pak Pras, kan tidak bercampur Mbak Rifa. Ya masa Tuhan mencampuri? Karena kalimat Anda bersayap. Enggak Itu apa-apa, problemnya. saya suka pakai yang bersayap emang biar aman. Nah, makanya Jadi- harus diluruskan. Yang bersayap-bersayap itu perlu Bukan diluruskan. rendang itu. Enggak apa-apa, Opor dijelaskan ayam. nanti. Jadi kalau saya ini lugas, tegas dan membahana, memang cetar ya, karena saya sering makan rendang. Makanya sering makan rendang dong biar kayak saya. Jadi kembali lagi Kayak kepada harus firman. opor. Kita lepaskan firman. Silahkan Anda sepakat kayak tidak kayak terserah Anda. Yang penting di dalam Yohanes 1:14 ada tertulis bahwa firman itu menjadi manusia. Whatever, no matter, I don't care, mau dia kata Anda tetaplah firman atau dia bukan firman. Ketika dia melakukan perbuatan mukjizat, maka dia adalah firman Tuhan. Ketika dia mati di tiang salib, maka dia bukan firman. Itu terpulang kepada Anda. Saya tidak memaksakan paradigma saya kepada Anda ya. Memang sulit Karena pada pertanyaan saya waktu itu dia dijawab. menjadi manusia, dia itu adalah berdiam di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan karena dia adalah firman adalah Allah dan menjadi manusia memiliki kemanusiaan dan natur keilahian gitu. Iya, I know that. Aku tahu, kamu berhenti pada keterbatasan bahasa di Enggak, ayat kita sudah dapat 14. jawabannya, kita sudah selesai dari masalah ini. Kemudian the next question ya. Kita bicara tentang Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara memahami ayat ini? Singkat, padat, jelas saja. Ya udah seperti itu, jelas banget itu ayatnya. Seperti ini ya. Berarti Yesus setara tidak dengan Bapa? Loh, di dalam kemanusiaannya dia bicara tentang Bapa lebih Iya, besar saya daripada sedang aku. bicara tentang Yesus yang manusia itu, Pak, yang firman menjelma jadi daging. Setara tidak dengan Bapa? Ya ampun, ribet banget jawab doang. Enggak, karena gini, kalimat kamu Bersayap balik lagi. lagi bersayap gitu loh. Oke, saya memang suka yang Jadi bersayap. kamu ibaratnya gini loh. Satu Karena dia dua benda nature butar, gitu bundar, kamu mau coba potong-potong gitu loh, seperti itu. Jadi No, bisa saya membuatkan bertanya. pemahaman yang tidak komplit. Perlu Seperti Upin-Ipin itu. ketahui yang ganteng-ganteng botak dua-duanya. Dengarkan saya. Saya di Lalu sini gua tidak rambut gua sedang bagus. pakai rambut ya, pakai. Menurut gue lebat banget. Aduh, sorry. Ya, jadi saya sedang tidak menyimpulkan. Saya kondisinya sedang bertanya. Jadi silahkan jelaskan. Ketika Anda bilang saya bersayap, ya nggak apa-apa kan saya bertanya. Yang bersayap itu kan sesuatu yang harus terbang. Saya memang akan kembali ke kayangan sebentar lagi. Jadi saya mau tanya lagi. Bentar lagi Pak Robert, jangan ganggu Nanti Bertiga kita kalian teruskan koyok aku. berdua. Nah, Jangan. Jangan Nanti bukan murim, habis itu Pak. kita teruskan berdua ya. Oke, Ya, terima oke. kasih. Jadi gini Pak ya, Robert. Pak Rifa ya. Jadi Yesus itu Belum yang adalah Allah dia setara dengan gini. Bapa. Saya masih bertanya. Tetapi kemudian dia berkenosis, dia jadi manusia, dia berkenosis, dia membatasi kekuasaan Allahnya seperti itu. Jadi pada saat Iya, sebagai dia manusia kita nggak membatasi. bisa bilang Pak, dia membatasi kekuasaan Allahnya, tapi dia masih bisa menghidupkan orang mati dan mengampuni. Apakah itu dibatasi Pak kekuasaan Allahnya? Kenyataannya tidak Pak ya. Nah saya mau nanya lagi nih di Filipi 2:8 ini Dibatasi Pak. bukan Dan dalam ditiadakan. dan dalam keadaan sebagai manusia, ingat
sebagai manusia. Apakah Yesus manusia? Iya, dia manusia 100%, 100%. Ya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Berarti ketika Yesus jadi manusia itu dia setara tidak dengan Bapa? Itu saja pertanyaan saya. Di dalam Simple, posisi Bang. itu dia lebih kecil. Dia tidak setara. Setara tidak dengan Bapa? Jawab dengan lugas dan Di tegas. dalam Jangan posisi takut-takut lah. kemanusiaannya yang merendahkan diri itu dia tidak setara. Oke, berarti Yesus tidak setara dengan Bapa. Terima kasih. Bukan, keilahiannya sama. Ya, itu kan roh Ya yang di itu yang dalam nggak boleh dirinya kan. dipotong-potong yang saya bilang. Bukan, saya Nanti kan jadi bicara tentang bersayap. Yesus. Jadi Kok bersayap mulu? Ribet banget sebagai ya, manusia tidak emangnya setara. maju mundur kena sih. Lah, kemudian Enggak terakhir. maju mundur kena. Kamu yang tadi saya bilang kamu mau coba potong. Kamu ibaratnya gini, roti bundar, kamu mau potong-potong gitu. Menyimpulkan saya, jangan menyimpulkan pribadi saya. Anda belum tahu bagaimana Jangan saya mau merendang nanti- daging. Kalau bundar itu bukan roti donat. Oke. Terakhir. Kita guyonan aja Pak, nggak usah Siap, ribut. saya Iya, tahu iya. Pak Antonius, Pak Pras ini teman saya ini, dua-duanya ini adalah penggemar saya. Baik, terakhir pertanyaan saya. Ada dua ya, dua pertanyaan saya sudah saya luncurkan, saya lemparkan ya bertubi-tubi. Ternyata kita menghibur Pertanyaan dia. terakhir. Ya, kita menghibur dulu. Ya dong, harus berhibur dong. Masa manyun mulu. Nah, kenosis. Kita bahas kenosis. Pak Antonius suka sekali dengan kenosis. Di dalam Filipi pasal 2 ayat ke-5 sampai 11 bahwasanya mengosongkan diri ini apa Pak yang dikosongkan? Monggo dijawab. Iya, jadi mengosongkan diri itu ya dia punya. Aku jawab dulu. Kuasa kila. Ya silakan Pak. Bagi rata setengah kilo Gini. nggak apa-apa. Ya silakan. Kalimatnya itu nggak boleh dipotong. Dia mengosongkan dirinya itu adalah dengan mengambil rupa seorang hamba lalu hidup sebagai manusia. Itulah dia. Saya bertanya Jadi- tentang mengosongkan diri, yang dikosongkan apa Ya. Pak? Dikosongkannya dengan menambah kemanusiaan, bukan dikosongkan dengan kehilangan sesuatu di dalam keilahian, tetapi dengan dia mengambil kemanusiaan dan hidup sebagai manusia dan dibatasi oleh tubuh manusianya, itulah dia seolah-olah dia tidak bukan sebagaimana apa adanya dia di dalam kesungguhannya gitu. Kemuliaannya Yang pun dikosongkan apa? dibatasin, kekuasaannya. Loh, karena Kekuasaannya. dia menambah gitu. Karena dia menambah. Kekuasaannya dibatasi Pak. Dengan dia menambahkan Dikosongkan. kemanusiaan, lalu dia hidup sebagai manusia, maka dengan otomatis kekuasaannya itu tidak dinyatakan, kemuliaan yang mulia itu tidak dinyatakan, gitu. Oke, enough for me. Saya mau tanya gamblang, lugas, tepat, cepat jawab. Yang dikosongkan apa? Tadi udah dijawab kan? Yang digosongkan itu adalah Ah. mengosongkan diri dengan mengambil. Jadi mengosongkannya bukan seperti ada tong, ada air, kemudian dikosongkan, bukan. Dengan mengambil rupa manusia itu dia melakukan sebuah tindakan pengosongan, yaitu dia menjadi satu diri yang sebagai hanya seperti manusia saja. Jadi kamu lihat dia juga lihat manusia, bukan lihat Allah, bukan lihat ada kemuliaan dan ada sesuatu di dalam dirinya. Gitu. Jadi dia benar mengosongkannya pure bukan manusia dengan- gitu. bukan Lalu- dengan dia ada, kemudian dia dikosongin, kemudian baru dia jadi manusia, bukan begitu. Ya. Gitu. Mengosongkannya Ya, adalah dijelaskan dengan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dengan menambahkan. Jadi ini pengosongan yang menambah. Loh kok bisa begitu? Nah, ya itu yang Pengosongan yang menambah. ya. Udah dikosongkan terus ditambah gitu. Karena ditambah jadi kosong. Kelihatannya kosong. Karena ditambah jadi kosong. Jadi kelihatannya Oke. dia Allah yang mulia, yang rupa Allah loh. Kok sekarang kok cuman tukang kayu. Wah, yang bisa Ya. dipukul. Jadi yang dikosongkan adalah bisa dihina-hina sama si itu, bisa ya, dikeplak jadi yang sama dikosongkan si siapa adalah yang besar. Dikosongkan dengan menambah. yang dikosongkan apanya itu yang dengan menambah itu? Apanya itu yang ditambahkan? Ya, jadi dengan demikian seolah-olah dia menjadi satu diri yang tidak ada kekuasaan dan tidak ada apa-apanya, seolah-olah begitu. Iya, yang Ya, saya dikosongkan rangkum deh, adalah ini yang maksudnya gini, kamu jangan pakai kata mengosongkan ya. bersayap lagi. Mengosongkan itu salah satu terjemahan dari kenosis atau kenosis ya. I know that. I know Jadi- that kenosis. I like Jadi- kenosis. Ya, jadi itu sebenarnya dia meninggalkan meninggalkan kesetaraan dengan Allahnya itu ya, kuasa sebagai Allahnya itu dengan menjadi manusia. Seperti itu. Iya. Oke, sepertinya saya tidak mau egois. Teman-teman yang lain juga pasti ingin banyak berbicara. Tapi ya sudahlah ya. Ada 3 kata kunci yang teman-teman mungkin saya tidak menyimpulkan ya.
3 kata kunci yang saya usung pada malam ini. 3 kata kunci ini monggo silahkan dibawa sampai tidur, dibawa ke alam mimpi, ke alam barzah, monggo. Yang pertama adalah mengosongkan diri, yang kedua menjadi manusia ya, yang ketiga membatasi. 3 kata kunci ini itulah yang saya baca di dalam kitab Anda mengenai si firman ini. Bagaimanapun pemandangan teman-teman Kristen, itu urusan teman-teman Kristen, bukan urusan saya ya, karena saya tidak ada urusan dengan hal yang membagongkan. Bagi saya semuanya everything is clear ya, tentang kitab suci saya itu clear banget. Jadi itu saja mungkin Pak Antonius dengan Pak Frans, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa pesangrenan saya. Saya mau promosi dulu. Admin jangan marah sama saya mau promosi. Saya paksa kalian untuk mempromosikan dulu. Yang ada 1.200 di tempat Bang Zuma. Masa nggak ada yang 10 orang beli gitu ya. Sayang banget nasib aku. Ya silakan dipesan di nomor, diam ya, jangan ada yang komplain ya. Bentar Bang Awi ya, bentar sabar Bang Awi, aku mau kasih nomor handphone. Yang pertama nomornya saya mau pesan satu ya, truk. boleh nanti 0821 33 26 7351. Sekali lagi aku ulang ya. 0821 33 26 7351. Saya memaksa teman-teman untuk membeli rendang saya karena biar bisa menjadi orang yang kuat menghadapi ular beludak. Ya unik, rendangnya enak banget tuh. Kemarin kasih kiriman. Nanti kalau gereja mulai kita pesan ya rendangnya Riva. Oke, untuk sesi firman, about firman, untuk sesi narasumber Pak Pras dengan Pak Antonius ini kita tutup, tapi silakan kalau masih tetap di sini, silakan tetap lanjutkan diskusinya dengan tema apa saja. Ada Pak Wendur juga, Pak Robert Wendur, senior saya ini. Lama tidak ketemu. Selamat malam Pak Wendur, Pak Robert. Selamat pagi, shalom. Pagi ya gitu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dilanjutkan ya, moderator, saya kembalikan ke host. Silakan host. Ini yang Kristen kan banyak yang mau jawab siapa? Saya juga udah capek. Pak Antonius mau jawab terus atau gimana? Saya bantuin Pak Frans deh. Nanti jadi udah beres ini ya. Ke depan boleh. Silakan. Oke, kalau banyak begitu aku tutup dulu ya yang di Translator Comment Center, dan jangan lupa beli rendangnya Unik Riva supaya kupingnya kuat dengerin hermeneutika kekristenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya rendang. Silakan lanjut lagi kalau mau buka tema lagi, mau Riva. Lu makannya rendang, makanya ya, kuat ya ngomongnya. Bapak rendang daging terus. Penjelasan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat saya berada, kita akhiri dulu live-nya ya. Yang terpenting kemudian adalah kita sudah mendengarkan paparan-paparan teman-teman Kristen kita ya terkait dengan firman, terkait dengan Yesus, di mana mereka sudah mengakui bahwa ketika Tuhan menciptakan, Yesus belum ada di situ. Lalu kemudian berlanjut dialog, dia mengakui Yesus awal dan akhir, tapi di awal itu yang mana? Karena pada saat Allah menciptakan, Yesus nggak ada. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran, kalau Yesus itu adalah ciptaan sama seperti Nabi Adam, itu tidak bisa terbantahkan. Jadi yang menjadikan Yesus itu Tuhan bukan daripada karena Yesus itu Tuhan itu sendiri, melainkan karena mereka lah yang menciptakan Tuhan mereka sendiri. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman yang membantu banyak ya tentang pembangunan masjid kita, dan juga rekan-rekan yang mendaftarkan anaknya untuk menjadi siswa di TK Nur Maulidah. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.